Dojun dengan wajah santai menjawab, aku sungguh tidak menginginkan apa-apa secara khusus. Yongjun langsung terpancing, nadanya kesal, jangan bercanda. Katakan saja sesuatu. Tapi Dojun tetap tenang. Ia berkata, coba pikirkan saat kakak pergi ke departemen store. Apa kakak benar-benar beli barang yang dibutuhkan? Kan selama ada uang, apapun yang diinginkan pasti akan dibeli, ya kan? Ia lalu menambahkan, itu namanya impulsive buying. Yongjun langsung terdiam. Dalam hati, Dojun bergumam, aku nggak tahan sama orang yang nggak nyambung kalau diajak ngomong kayak gini. Masa ngajarin satu hal aja susah banget. Lalu ia lanjut bicara dengan tenang, Wakil Presiden Jin Dogi itu bukan tipe orang yang bisa dikalahkan dengan uang. Jadi daripada kakak naikin harga, mending tawarkan sesuatu yang aku sukai. Dalam hatinya, Dojun kembali bergumam, seperti dugaanku, satu-satunya hal yang dipikirkan dia itu cuma uang. Nggak ada yang lain. Yongjun berdiri dengan penuh tekad, menatap Dojun sambil berkata tegas, Dojun, aku tidak pernah lupa bahwa aku akan menjadikanmu orang nomor 2 di grup Soyang. Namun Dojun, dengan wajah tenang dan suara datar, menjawab, Kak, kamu harus bisa menjadi seorang ketua dulu. Baru saat itulah kata-katamu bisa bermakna. Perkataan itu memancing emosi Yongjun. Wajahnya memerah, dan dengan nada tinggi ia membalas, kalau aku menjadi seorang ketua, aku tidak akan membutuhkanmu. Kamu harus menjadikanku nomor 1 untuk bisa menjadi nomor 2. Tapi Dojun tetap tak terguncang. Dengan sikap santai dan ucapan tajam, ia berkata, aku bisa menjadikan paman keduaku sebagai nomor 1 saat ini juga. Dan dengan begitu, orang kedua di grup Soyang adalah aku. Nah, sekarang bekerjalah dengan giat. Tapi aku ragu, kamu bisa berdiri di depanku atau tidak. Tersulut oleh kata-kata itu, Yongjun pun membalikkan badan dan pergi sambil membanting pintu dengan keras. Sementara itu, Dojun hanya bisa menghela napas panjang, seolah menghapus sisa-sisa ketegangan yang baru saja terjadi. Pada sore hari, di sebuah restoran pizza yang tenang, Dojun duduk berhadapan dengan Jo Wangsik anak ke-6 dari grup Dayun. Dengan nada datar namun tajam, Dojun memulai, apakah Anda menyapa semua pelayat yang datang ke pemakaman dengan cara seperti ini? Jo Wangsik tertawa pelan, lalu berkata dengan nada santai, tentu saja tidak. Tapi keponakanku sangat istimewa, jadi aku menyapamu dengan cara yang juga istimewa. Kenapa? Kamu merasa tidak nyaman? Dojun mengangguk pelan dan menjawab, ya, benar. Ini memang sangat istimewa. Aku sudah berkali-kali menyewa seluruh restoran, tapi belum pernah tempat pizza. Bukan rahasia lagi kalau makanan favoritku adalah pizza. Sebenarnya itu agak memalukan. Ia tertawa kecil, lalu menatap lawan bicaranya lebih serius. Itu memang tak terduga, tapi menurutku, bukan sesuatu yang memalukan. Sekarang, tolong beritahu niat Anda sebenarnya. Atau lebih tepatnya, rencana Anda. Jo Wangsik berkata, wah, benar-benar sesuai dengan reputasimu. Bukankah akan sangat menyenangkan kalau aku memiliki anak sepertimu? Ucapan itu mengandung kekaguman sekaligus siasat tersembunyi. Ia lalu mengakui dengan enteng, rencana untuk mengakui sisi Soyangkar. Akulah yang menyebarkan rumor itu. Namun Dojun, tetap tenang dan penuh percaya diri, menjawab, ya, aku tahu itu akan terjadi. Jo Wangsik lalu melanjutkan, kalau begitu, kamu pasti juga sudah tahu kalau aku tak ada niatan untuk melakukan akuisisi. Dengan tenang, Dojun menjawab, tentu saja, karena kakekku juga sudah tahu. Anda bahkan membuat pertunjukan semacam itu untuk Presdir. Tersenyum tipis, Jo Wangsik membalas, aku. Tidak, mari kita perjelas. Dia yang membuat pertunjukan semacam itu untuk cucunya. Kemudian, dengan tatapan penuh selidik, ia bertanya lagi, bagaimana harganya? Apakah harganya naik karena ada rumor soal keterlibatanku? Dojun menjawab dengan kalem, pertarungannya masih berlangsung dengan sangat sengit. Ia pun melanjutkan dengan suara yang lebih tajam, lalu bagaimana dengan reaksi dari saudara-saudara Anda? Apakah mereka tertipu? Jo Wangsik pun menjawab dengan senyum tipis, kamu pandai membaca situasi, ya. Ya, benar, mereka jadi lengah. Dojun menanggapi dengan nada tenang, sepertinya rencana Anda masih jauh dari penyamaran yang sempurna. Jo Wangsik mengangkat alis dan bertanya, bukankah mereka memang orang-orang yang penuh dengan kecurigaan? Sama sepertiku dan dirimu. Dojun mengangguk pelan. Kalau begitu, tolong katakanlah. Apa rencana sebenarnya? Apa ada sesuatu yang bisa ku bantu? Jo Wangsik tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggema di ruangan. Setelah itu, dia menatap Dojun dengan tatapan tajam namun penuh minat. Kalau kamu terus memamerkan keahlianmu itu, aku akan mulai merasa waspada. Tapi, bukankah itu tidak masalah? Kita selalu berada di posisi harus bersaing satu sama lain. Dojun menatapnya lurus, tegas namun tenang. Tidak, aku tidak ada niatan untuk bersaing dengan grup Dayun. Mungkin itu akan terjadi, tapi di masa depan yang sangat jauh. Sainganku bukanlah Anda, tapi putra-putra Anda. Anak berumur 2 tahun berkelahi dengan anak berumur 2 tahun. Dan anak berumur 3 tahun berkelahi dengan anak berumur 3 tahun. Bukankah aku adalah keponakan Anda? Jadi, bantulah keponakan ini.
Lalu Jo Wangsik berkata sambil tersenyum kecil, "Ya ampun, tolong bersikaplah lembut pada anak-anakku. Rasanya malah lebih cocok kalau aku yang memohon seperti itu." Ia meneguk minumannya sebentar, lalu lanjut dengan nada serius, "Baiklah, langsung saja ke intinya." Dia menyebutkan, di antara anak perusahaan Soyang Life Insurance, ada spesialis investigasi bernama Soyang Special Challenge Loss Assessment. Bukan. Dojun lalu menjawab, "Benar." Namun dalam hati, Dojun merasa bingung, apa itu? Bukankah itu cuma perusahaan kecil yang bahkan sulit kuingat namanya? Kenapa perusahaan semacam itu tiba-tiba disebut? Jo Wangsik lanjut menjelaskan, karena bukan perusahaan besar yang menonjol, kau pasti belum tahu aset-aset yang mereka miliki. Perusahaan ini sebenarnya hasil merger 3 perusahaan, DH Communication, LWS, semuanya bergerak di bidang asuransi. Dojun menanggapi, dilihat dari inisial DH, berarti itu perusahaan afiliasi dari grup Dayun. Ya, benar, jawab Jo Wangsik. Dalam hati, Dojun pun kesal dan curiga, bagaimana mungkin aku tidak tahu hal sepenting ini? Dan tak ada satupun orangku yang melaporkan. Saat aku kembali nanti, aku akan meminta pertanggungjawaban mereka. Lalu Jo Wangsik berkata lagi, di perusahaan itu ada saham Dayun Motor senilai 2%. Dalam hati, Dojun langsung terkejut. Ini masalah utama yang seharusnya dilaporkan. Kenapa aku sama sekali tidak tahu hal sepenting ini? Jo Wangsik menenangkan, jangan kaget. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Dojun pun langsung bertanya, apa yang sedang Anda bicarakan? Lalu Jo Wangsik menjelaskan, beberapa hari yang lalu, Dayun Motor mengakuisisi perusahaan suku cadang. Mereka melakukannya untuk mengamankan hak paten yang dimiliki perusahaan itu. Dojun langsung menyimpulkan, jadi, saham perusahaan suku cadang itu berubah menjadi saham Dayun Motor. Jo Wangsik mengangguk, benar. Karena belum ada pengumuman resmi, orang-orang di perusahaanmu pun belum mengetahuinya. Dalam hati, Dojun tersenyum kecil. Tak kusangka keberuntungan seperti ini bisa datang. Dia menghasilkan banyak uang hanya dengan duduk diam. Lalu Dojun bertanya, maksud Anda menawarkan perusahaan itu begitu saja? Lalu, Jo Wangsik berkata dengan nada meyakinkan, aku akan memberimu harga yang sangat baik, bagaimana? Tapi Dojun tetap tenang dan menjawab santai, entahlah, aku harus memikirkannya dulu. Jo Wangsik tampak terkejut, apa? Hei, dengar, mungkin bagimu ini hanya soal uang, tapi bagiku. Sebelum dia selesai bicara, Dojun langsung menimpali dengan tegas, ini bisa menjadi aset inti yang sangat penting. Maka dari itu, jangan coba membelinya dengan uang. Jo Wangsik masih tak menyerah, kalau bukan dengan uang, lalu dengan apa? Dojun pun tersenyum tipis dan menjawab, mari kita tukar saja. Aku akan memberikan 2% saham Dayun Motor. Sebagai gantinya, berikan padaku 2% saham Soyang Elektronik. Jo Wangsik langsung terdiam, terkejut. Sementara itu, dalam hati, Dojun bergumam, kalau dihitung berdasarkan harga pasar hari ini, bedanya sekitar 20 kali lipat. Mari kita lihat kemampuan Jo Wangsik ini. Jo Wangsik langsung meledak marah, suaranya meninggi dengan nada geram. Apa maksudmu tiba-tiba bicara omong kosong begitu? 2% saham Soyang Elektronik. Seraut wajahnya penuh amarah, matanya menatap tajam ke arah Dojun. Kau sadar berapa besar perbedaannya dengan harga pasar, kan? Bukan hanya soal harga, bagaimana caraku mengumpulkan saham sebanyak 2% itu? Namun Dojun tetap duduk tenang, tidak goyah sedikit pun oleh luapan emosi di hadapannya. Dengan suara datar namun mantap, ia menjawab, harga penutupan Soyang Elektronik kemarin adalah 227.000 won. Dan Dayun Motor, 21.000 won. Aku tahu itu. Jo Wangsik semakin naik pitam. Ia berdiri dari duduknya, tangannya mengepal. Kau tahu, tapi tetap mengucapkan omong kosong seperti itu. Perbedaannya 10 kali lipat. Dojun hanya bisa bergumam dalam hati, menilai betapa polos dan jauhnya pemahaman Jo Wangsik soal dunia yang mereka mainkan. Ia tahu, nilai suatu barang tidak selalu sama bagi setiap orang, harga pasar hanya mencerminkan kesepakatan umum, bukan makna pribadi. Barang yang punya arti khusus bisa bernilai jauh lebih tinggi, seperti warisan keluarga yang dibayar 10 kali lipat dari nilainya, hanya demi kenangan. Dengan tenang, Dojun menatap Jo Wangsik dan berkata, Paman, izinkan aku bertanya satu hal saja. Antara Soyang Elektronik dan Dayun Motor, perusahaan mana yang Anda inginkan? Pertanyaan itu membuat Jo Wangsik terdiam, bingung. Tapi Dojun tahu betul maksudnya. Bagi Jo Wangsik yang berambisi menguasai Dayun Group, saham Dayun Motor adalah kunci utamanya. Sedangkan bagi Dojun, saham Soyang Elektronik adalah tangga menuju kekuasaan grup Soyang. Perbedaan harga tidak penting di mata mereka, karena saham itu bukan sekadar angka, itu adalah jalan menuju kursi ketua grup. Setelah berpikir panjang, Jo Wangsik pun kembali tersenyum dan berkata, meskipun begitu, 20 kali lipat itu berlebihan. Lalu, Dojun berkata, bagaimana dengan Presidir Jo Taisik, kakak Anda? Apakah menurut Anda beliau akan bilang itu terlalu mahal? Dalam hati Dojun bergumam kembali, tidak perlu dipikirkan untuk memperkuat kendali atas manajemen, dia tidak akan peduli berapapun harganya.
Lagi pula, Jo Wangsik yang ada di depan mataku ini sangat paham seperti apa faktanya. Jo Wangsik pun melanjutkan ucapannya dengan serius, untuk mendapatkan 2% saham Soyang Elektronik, kita harus mengumpulkan seluruh saham yang beredar di pasar. Kamu pasti tahu, itu akan menimbulkan dampak besar, kan? Namun Do Jun tiba-tiba menimpali dengan tenang, apa perlu terburu-buru? Jo Wangsik memandangnya dengan bingung, apa maksudmu? Dengan nada meyakinkan, Do Jun menjawab, saya akan menyimpan 2% saham Daeun Motor. Bukankah Anda tidak membutuhkannya sekarang juga? Jo Wangsik menatap Do Jun lebih tajam dan bertanya, jadi kamu baru akan mengeraskannya saat diajukan. Do Jun mengangguk pelan, jika Anda berniat melakukan serangan balik, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Bukankah lebih baik menyembunyikan senjata dulu? Katanya, menyiratkan strategi yang matang dan penuh perhitungan. Lalu suasana menjadi lebih tenang. Jo Wangsik mengangguk pelan dan berkata, begitu ya, tidak perlu terburu-buru. Do Jun menimpali dengan tenang, begitu juga dengan saham Soyang Elektronik. Kumpulkan perlahan, kita akan tukar saat waktunya tepat. Mendengar itu, Jo Wangsik tersenyum tipis sambil memandang keponakannya, keponakanku ini benar-benar pandai berbisnis. Sampai bisa untung 20 kali lipat. Namun Do Jun langsung membalas dengan tatapan serius, tapi ini bukan soal untung. Aku tidak berniat menukar senjata berharga dengan uang. Mereka berdua pun bersulang, menutup percakapan itu dengan anggukan penuh makna. Keesokan harinya, di grup Soyang, Jin Sangi menatap Do Jun tajam dan berkata, berikan aku alasan yang kuat. Do Jun menjawab dengan tenang, aku tidak berniat melelangkannya hanya untuk menaikkan harga. Aku sudah cukup puas jika harganya sesuai dengan nilai perusahaan. Namun, dalam hatinya, Do Jun bergumam, seperti yang kuduga, padahal itu kabar baik, tapi dia bahkan tak menunjukkan reaksi sedikit pun. Dia benar-benar tahu kalau di dunia ini, tak ada yang gratis. Jin Sangi lalu bertanya, kenapa? Bukankah semakin tinggi harga penawaran, itu justru lebih baik? Do Jun menatapnya dan balik bertanya, paman yakin? Jin Sangi terlihat kaget. Apa? Dengan nada meyakinkan, Do Jun menjelaskan, Soyang Elektronik punya dana cadangan yang besar. Mereka pasti akan menawar jauh lebih tinggi dari nilai Soyang Card. Paman tak akan bisa menang. Jin Sangi terdiam sejenak, lalu berkata, meskipun begitu, kau tetap menyerahkan Soyang Card padaku. Do Jun mengangguk, ya. Alasannya, tanya Jin Sangi curiga. Do Jun menarik napas, lalu menjawab, karena aku takut. Takut, ulang Jin Sangi heran. Takut apa? Do Jun menatapnya dalam-dalam dan berkata, bukankah paman selalu bilang kalau sebagai putra pertama, Soyang Group itu memang sudah ditakdirkan jadi milik paman? Kalau paman ambil perusahaan kartu ini, keyakinan itu akan makin kuat. Dan akhirnya, paman pasti akan merebut semua perusahaan yang diwariskan padaku, dengan cara apapun. Aku. Namun sebelum kalimat itu tuntas, Do Jun langsung menanggapinya dengan tenang, mungkin aku salah menilai, tapi kupikir akan ada sebuah perbedaan. Yang satu ingin memiliki Soyang Group, sedangkan yang satu lagi ingin punya kendali atas manajemennya. Aku hanya memilih jalan yang lebih aman. Mendengar itu, Jin Sangi tersenyum tipis dan berkata, kau salah menilai. Aku juga ingin Soyang Group ada di tanganku. Tidak jauh berbeda dari kakakku. Do Jun memandangnya sejenak, lalu menjawab dengan nada datar, paman jujur juga rupanya. Jin Sangi pun melanjutkan dengan suara yang lebih berat, seolah menyimpan beban yang selama ini tak ia tunjukkan, tapi memang benar ada perbedaan. Setidaknya, aku menganggap posisi sebagai pemimpin perusahaan itu sangatlah berat. Bahkan sekarang pun, saat aku hanya memegang Heavy Industries, aku sudah merasa sangat takut. Lalu, Do Jun pun bergumam dalam hatinya. Jika orang ini yang menguasai Soyang Group, akankah masa laluku berbeda? Saat itu, masa lalunya mengenang lagi dalam pikirannya. Saat-saat itu, lalu dia bergumam lagi. Tiba-tiba memikirkan hal seperti ini. Aku harus mengingatnya kembali. Aku tidak boleh menaruh simpati sedikit pun pada mereka. Mereka semua hanyalah pihak yang harus disingkirkan suatu hari nanti. Memberi kasih sayang pada babi yang akan dibesarkan lalu dimakan adalah tindakan bodoh. Lalu, Do Jun berkata kepada pamannya, baiklah, kalau begitu, kesimpulannya sudah jelas. Aku akan memberikan dukungan kalau paman memberikanku alasan yang cukup kuat untuk menyerahkan Soyang Park. Namun, jika alasannya lemah, aku akan menjualnya dengan harga sangat mahal pada pihak ketiga, bukan pada kedua pamanku. Lagi pula, saat ini sudah ada pihak ketiga yang muncul sebagai calon pembeli. Jin Sangi bertanya, maksudnya Daeun? Do Jun menjawab, ya. Kemudian Jin Sangi berkata, kalau kau menjualnya pada mereka, mungkin kakek akan membencimu. Do Jun menjawab dengan tenang, ini hanya untuk sementara waktu. Aku tahu betul bagaimana cara meluluhkan hati kakek. Lalu Jin Sangi pun berkata sambil menyipitkan matanya, aku sudah menyadari sejak lama, kalau kamulah orang yang paling berbahaya. Apapun yang kau lakukan, tidak akan ada alasan yang cukup kuat untuk melibatkan pihak ketiga. Alasan paling kuat adalah menyerahkan anak perusahaan ini kepada putra tertua di dalam keluarga. Selain itu, lebih baik kita melakukan transaksi menggunakan uang.
Dojun menjawab, paman tidak akan bisa membelinya dengan uang. Namun Jin Sangi tetap bersikukuh, tidak, kita bisa melakukannya. Dojun pun bertanya, maksud paman apa? Dalam hati, Dojun bergumam, bukankah dia menginginkan Soyang Card karena lemahnya likuiditas unit Heavy Industries, sedangkan kekuatan likuiditas Soyang Electronics jauh lebih unggul. Lalu pamannya melanjutkan, kau bilang nilai akuisisinya 1,4 triliun won, dengan obligasi jatuh tempo 3 tahun, bukan? Dojun menjawab tegas, paman tidak perlu memastikannya 2 kali. Aku selalu menepati janji yang sudah aku ucapkan. Jin Sangi lalu berkata, kalau begitu, aku akan menambahkan 100 miliar won. Itu bukan utang, tapi akan kubayar tunai pada hari penandatanganan akuisisi. Bagaimana? Dalam hati, Dojun bergumam, apakah dia yang tidak mengerti, atau aku yang gagal menangkap maksud orang ini sebenarnya? Ia mulai merasa bingung. Kalau sangka dia memberikan tawaran 100 miliar won tunai, kakaknya pasti akan langsung bertaruh 200 miliar, pikir Dojun. Lalu ia bertanya, tolong jelaskan lebih rinci, maksudnya 100 miliar itu apa? Jin Sangi hanya tertawa kecil. Oh, jadi kau sadar kalau itu bukan uang biasa. Itu uang tanpa label, tanpa sumber. Uang yang bisa digunakan di mana saja, tanpa meninggalkan jejak. Dojun langsung menyadari dalam hati, dana gelap. Pamannya melanjutkan, kakakku tidak akan pernah menggunakan uang pribadinya, bahkan kalau dia mengeluarkan 2 triliun won untuk akuisisi Soyang Card, itu tetap uang perusahaan. Sama seperti kau, meskipun banyak uang masuk ke kantongmu, kau tidak bisa sembarangan menggunakannya. Orang pajak sangat menakutkan. Ia lalu menatap Dojun dan berkata lebih dalam, nanti kau juga akan butuh uang tanpa label. Dan saat itu datang, uangmu yang terkubur di dunia fantasi akan jadi tidak berguna. Kau hanya bisa memakainya kalau uang itu sudah dicuci bersih. Lalu Dojun pun berkata dengan tenang, paman, bisakah paman memberiku waktu untuk berpikir? Hanya sekitar 3 atau 4 hari saja. Pamannya pun berdiri, tersenyum kecil, dan menjawab, ya, tentu saja. Tak ada salahnya memeriksa nilai dari dana gelap 100 miliar itu bersama Oh Siyun. Orang itu pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Setelah berkata demikian, ia pun melangkah pergi. Dalam hati, Dojun tersenyum tipis. Sebenarnya, aku sudah memiliki uang lebih dari cukup. Uang yang kusembunyikan di Amerika lewat fantasi, telah kuinvestasikan pada berbagai perusahaan cangkang yang tersebar di desa-desa Belanda. Semua itu kutulis sebagai kerugian. Kemudian, uangnya kusimpan kembali di suatu tempat di Swiss. Sekarang, uang itu sudah terbebas dari status dana gelap. Namun tetap saja, ini tawaran yang terlalu sulit untuk diabaikan. Bukan karena ia membutuhkan uang itu, tapi karena Jin Dogi, jika suatu saat nanti kehabisan uang tunai akibat krisis kartu, dia pasti akan menyesal telah menyerahkan dana gelap 100 miliar itu padanya. Lebih dari itu, jika Dojun bisa melacak balik asal-usul dana gelap terakhir yang diserahkan Jin Dogi, maka bukan hanya uang yang akan ia dapatkan, tapi juga buku catatan korupsi milik pamannya. Buku yang bisa menggulingkan segalanya. Setelah lebih dari sebulan berlalu, Dojun duduk di meja kerjanya sambil menelpon. Paman, ini sudah hampir 2 bulan. Bisakah aku menyelesaikannya sekarang? Tanyanya tenang. Dari seberang sana, Jo Wang Sik menjawab dengan suara lega, ya, aku rasa ini saja sudah cukup. Terima kasih, berkat bantuanmu aku bisa melewati masa transaksi dengan baik. Dojun mengangguk sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, bisakah Anda menyebarkan siaran pers yang mengatakan bahwa transaksi kita ini, sayangnya gagal? Jo Wang Sik terdengar sedikit ragu. Aku rasa bisa, tapi keponakanku, siapa yang akan mendapatkan Soyang Card setelah ini? Dojun menatap ke kejauhan sambil menjawab santai, aku rasa, hal itu tidak akan menarik perhatianmu, Paman. Jo Wang Sik tertawa kecil sebelum menjawab, benar juga. Urusanku sendiri sudah cukup banyak. Aku tidak perlu repot-repot mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ia menarik napas sejenak, lalu melanjutkan, besok, media pasti ramai membicarakan soal kesepakatan besar yang gagal ini. Dan mungkin saja akan ada berita lanjutan. Jadi, perhatikan mereka baik-baik. Dojun pun sedikit mengernyit penasaran. Berita lanjutan, apa isinya? Tanya Dojun dengan nada curiga. Jo Wang Sik hanya tertawa singkat dan berkata penuh misteri, kalau kau penasaran, tunggu saja sampai besok. Keesokan harinya, Dojun duduk di ruangannya sambil membaca koran pagi. Di halaman utama tertulis jelas, apakah Premier Card milik Yungil Group akan berpindah ke Dayun Group. Akuisisinya telah dipastikan. Kabar soal akuisisi itu sudah menyebar luas. Banyak yang mulai berspekulasi, apakah ini sinyal kebangkitan Dayun Group. Nilai akuisisinya pun telah diumumkan secara resmi. Dojun tersenyum kecil dan berkata pelan, hah, luar biasa. Dalam hatinya, ia berpikir tajam. Ia sama sekali tidak bermaksud menyembunyikan ini dari pengawasan Tat atau kakak-kakaknya, tapi yang sedang ia lakukan sebenarnya adalah melempar 2 umpan sekaligus, membeli Premier Card milik Yungil Group dengan harga murah. Meski begitu, ia tak merasa dimanfaatkan oleh siapapun. Kami hanya saling memanfaatkan, gumamnya.
Dan kini, saat semuanya telah menyentuh titik paling rendah, Dojun tahu satu hal, ia harus memasukkan akuisisi Premier Card yang kini dimiliki Dayun Group ke dalam rencana besarnya. Keesokan harinya, di kediaman pribadi Dojun, Oh Se-yun menemuinya, lalu bertanya, "Apa kau sudah siap?" Dojun menjawab, "Ya, kita hanya perlu mengkoordinasikan detailnya. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan semuanya bulan ini." Lalu Oh Se-yun bertanya, "Bagaimana dengan dana kotor senilai 100 miliar won itu?" Dojun berkata, "Aku dengar lokasi uang itu ada di labuan yang letaknya di wilayah federal Malaysia. Jadi, aku harus pergi ke sana untuk memindahkan uang itu ke akun rekeningku." Lalu Oh Se-yun pun berkata, "Labuan, kalau kau menerima uang itu tanpa persiapan apapun, bisa-bisa kau malah jadi budak mereka. Jadi, untuk berjaga-jaga, pastikan dulu sumber uang itu. Lalu setelah kau menerimanya, sirkulasikan uang itu terlebih dulu melalui beberapa transaksi untuk memutus tali apapun yang ada di belakangnya." Dojun berkata, "Apa ada cara bagi kita untuk melacaknya? Bagiku, hal yang paling penting bukanlah uang kotor senilai 100 miliar won itu, tapi memegang kelemahan yang dimiliki oleh pamanku. Karena hal itulah aku mau menerima uang ini." Lalu, Oh Se-yun berkata, "Kau hanya perlu mencari pertanda. Sudah jelas kalau uang itu diambil dari dana proyek konstruksi, kan? Toh, proyek konstruksi itu hanya jadi penyalur yang menggerakkan dana kotor ini." Dojun berkata, "Yang paman maksud adalah waktu saat akun yang menerima dana ini dibukakan, kan?" Lalu, Oh Se-yun menjawab, "Benar. Para bank pencuci uang di Labuan juga punya mulut yang cukup rapat. Jadi, meskipun kau menekan atau bahkan mengancam mereka, kau tak akan bisa menemukan apapun. Kalau kau bisa memberikan sebuah kartu otoritas yang telah berisi nomor rekening serta sandi yang hanya mereka ketahui, mereka akan langsung mencairkan uangnya untukmu. Akan tetapi, jika tidak, kau tak akan bisa tahu kapan uang itu terkumpul di sana." Dojun pun bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku mendapatkan petunjuk yang lebih jelas lagi dari pamanku?" Oh Se-yun menjawab, "Sebaiknya kau coba saja. Kalau perlu, tekan saja CFO dari Soyang Konstruksi itu." Dalam hati, Dojun bergumam, kalau uang kotor itu berasal dari divisi konstruksi perusahaan, maka orang yang mengetahui hal itu adalah sang direktur keuangan, seorang kepala bagian, dan juga seorang manajer umum. Lalu Dojun pun berkata, "Saat aku pergi untuk menerima uang kotor itu, aku akan mencari informasi yang lebih dalam lagi secara rapi. Aku harus bisa mendapatkan sesuatu yang berguna." Oh Se-yun menjawab, "Benar. Karena bagaimanapun juga, pamanmu, Jin Sangi, kali ini mendapatkan jackpot. Jadi, dia pasti merasa sangat senang. Gunakan celah itu untuk mencari informasi darinya." Dojun menjawab, "Baiklah, akan aku coba nanti." Lalu Oh Se-yun berkata, "Ngomong-ngomong, kau tahu kan kalau tahun depan bakal ada pilkada?" Dojun menjawab, "Aku tahu." Oh Se-yun melanjutkan, "Suaminya Jin Seona sempat menghubungiku. Dia bilang kalau dia ingin mencalonkan diri sekali lagi." Dojun bertanya, "Apa dia meminta uang ke kita?" Oh Se-yun menjawab, "Benar." Dojun menanggapi, "Serahkan urusan itu padaku, paman." Dalam hati, Dojun bergumam, "Wajar saja pamanku ini khawatir. Suami bibiku memainkan peran yang cukup besar saat Sangnam SMC berlangsung. Dia pasti akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk meminta uang." Kemudian Dojun berkata, "Bukankah pencalonan dari partai itu lebih penting daripada mencalonkan diri sendiri? Aku yakin, kali ini dia tidak akan mendapatkan pencalonan dari partainya." Oh Se-yun bertanya lagi, "Kenapa?" Dojun berdiri sambil berkata, "Paman, tunggu dan lihat saja nanti. Akan muncul seorang tokoh besar yang akan menjadi lawan berat bagi paman iparku itu." Lalu Dojun pun berkata lagi, "Jadi, aku akan menunjukkan dengan jelas keterlibatanku dalam mendukung mereka. Mereka pasti akan memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan kita. Jadi, jangan khawatir, karena kali ini, dia akan muncul, sosok yang nantinya akan menjadi presiden ke-17. Keesokan harinya, di markas besar grup Soyang, Dojun menemui pamannya, Jin Sangi. Saat itu, Jin Sangi menyambutnya dengan ekspresi canggung namun tulus. "Aku sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih padamu," ujarnya pelan, "tapi aku terlalu malu." Dojun tersenyum kecil, "Tidak apa-apa, paman. Ini saja sudah lebih dari cukup bagiku." Jin Sangi lalu mendekat sedikit dan berkata pelan, "Aku punya banyak telinga, kau tahu. Kudengar katanya kakak ingin menambahkan dana sebesar 200 miliar won lagi, ya?" Dojun mengangguk pelan, "Benar, tapi tekanannya tidak main-main." Putra sulung dari grup Soyang itu sungguh menakutkan. Jin Sangi tertawa kecil, matanya menyipit. Sekilas memang dia terlihat kejam, tapi justru itulah kekuatannya. Sifat itu yang membuatnya cocok memimpin sebuah organisasi besar. Dan kakak bisa memanfaatkan sisi itu dengan sangat baik, hingga bisa bertahan sejauh ini. "Baiklah, kalau begitu kita akan mulai dari klausul yang paling krusial dari kontrak ini, kan?" ucap Jin Sangi membuka percakapan. "Maksud paman soal uang kotor itu, kan?" sahut Dojun, menangkap arah pembicaraan dengan cepat. "Benar," jawab Jin Sangi sambil menyerahkan sebuah dokumen ke atas meja. "Semua yang kau butuhkan ada di dalam sana."
Jadi, pergilah ke Labuan, buka sebuah akun rekening atas namamu, transfer uangnya ke sana, lalu akhiri transaksi ini. Dojun menatap pamannya sambil mengangkat alis, lalu bertanya, apa aku boleh menggunakan online rekening? Jin Sangi tertawa kecil, tapi nadanya serius. Candaanmu itu tidak lucu, semuanya dilakukan secara analog di sana. Mereka tidak akan meninggalkan jejak apapun. Dojun mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Jadi, uang itu tak akan bisa disentuh kecuali aku datang langsung ke sana. Benar, tegas Jin Sangi. Kalau kau pergi tanpa membawa apapun ke sana, meski kau sudah sampai di Labuan, kau tak akan bisa mendapatkan apa-apa. Jadi, jagalah uang itu dengan baik. Dojun pun menatap dokumen itu dengan serius, lalu berkata pelan, Paman. Pamannya menoleh, apa? Dojun berkata, bolehkah aku meminta sebuah bonus? Dengan heran, pamannya bertanya, bonus? Benar, jawab Dojun dengan tenang. Daripada langsung memberikanku seekor ikan matang, aku ingin paman mengajariku caranya memancing ikan. Jadi, beritahu aku bagaimana cara mengumpulkan uang kotor. Jin Sangdi pun tersenyum tipis dan menatap Dojun dengan bangga, sudah kuduga kau cepat belajar. Tapi aku rasa hal ini cukup rumit untukmu. Dia lalu menjelaskan, perusahaan finansial itu punya struktur yang kompleks, baik ke samping maupun ke bawah. Jumlah anak perusahaan yang kau miliki sekarang belum cukup untuk melakukan penggelapan dana secara rapi. Dojun mengangguk, mengingat apa yang dikatakan para eksekutif sebelumnya, bahkan mereka juga bilang hal yang sama. Katanya, semakin berkembangnya jaringan komputer, semakin transparan pula jalannya transaksi. Ia melanjutkan dengan serius, dan sebentar lagi pihak Direktorat Pajak bisa melihat dengan jelas kondisi keuangan perusahaan kita. Pamannya berkata dengan nada tegas, Dojun, jangan tergoda dengan uang kotor yang tidak seberapa itu. Lebih baik kau fokus dalam mencari uangmu sendiri. Hal yang terpenting adalah menjadikan uang yang kau peroleh dari perusahaan sebagai milikmu sendiri, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hati, Dojun bergumam, apa ini saran tulus, atau dia sedang mencoba membuatku kecanduan uang seperti dirinya? Lalu ia bertanya dengan ragu, bukankah itu hal yang seharusnya aku lakukan secara bertahap? Pamannya mengangguk, benar, kau masih muda. Jangan terlalu serakah, jalani semuanya secara bertahap. Namun Dojun belum puas. Ia bertanya lagi, lalu, apakah uang ini juga dikumpulkan dengan cara seperti itu? Pamannya menggeleng pelan, tidak, kalau uang itu diperoleh sesuai batasan hukum, tentu saja aku akan dengan bangga menaruhnya di rekening atas namaku sendiri di negara ini. Dojun menatapnya lekat, lalu, caranya gimana? Pamannya tersenyum tipis, lalu berkata, uang itu kukumpulkan secara sekaligus, dengan cara melanggar batasan hukum yang berlaku. Itulah sebabnya aku menyembunyikannya di sebuah pulau terpencil, menggunakan rekening tanpa nama. Lalu Dojun berkata lagi dengan pura-pura, wah, ternyata bisa ya. Pamannya menanggapinya dengan senyum kecil, lalu berkata, kalau dengan cara normal, hal ini mustahil dilakukan. Aku hanya bisa melakukan ini saat ada sebuah angin kencang yang berhembus. Lebih tepatnya, saat ada kesempatan yang membuat mereka tak bisa mengawasi siapa yang sedang melakukan ini. Dalam hati, Dojun bergumam, sebuah angin kencang, jadi uang kotor ini terkumpul saat badai IMF melanda. Tapi, metode apa yang dia gunakan? Kemudian Dojun berkata, itu kan tidak mudah. Harus ada guncangan keras dari luar, lalu timingnya juga harus tepat. Pamannya mengangguk, lalu berkata sambil tertawa kecil, ya, skenarionya juga harus ditulis dengan baik. Dojun kembali bertanya, apa paman menulis skenario itu sendiri? Pamannya menjawab dengan nada yakin, peranku adalah sutradara, dan skenarionya ditulis oleh sekumpulan orang berbakat yang bekerja sama denganku. Dalam hati, Dojun kembali bergumam, orang berbakat yang dia maksud itu dari divisi keuangan, atau mungkin divisi perencanaan. Sambil tersenyum tipis, Dojun berkata, jadi, divisi perencanaan yang mengumpulkan orang berbakat itu punya sebuah peran lain dalam hal ini ya? Pamannya menatapnya dengan tenang, lalu menjawab, angka yang dilihat oleh tim perencanaan itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh tim keuangan. Kau akan mengetahuinya sebentar lagi. Dalam hati Dojun bergumam, itu berarti divisi keuanganlah yang melakukan semua ini. Lalu, percakapan pun berakhir. Keesokan harinya, Dojun memanggil bawahannya ke ruangannya. Dengan nada tenang tapi tajam, ia berkata, yang aku butuhkan saat ini, adalah kelemahan seseorang. Bawahannya menatapnya heran, lalu bertanya, dan siapa orang yang kau maksud? Dojun menjawab, pada masa krisis keuangan IMF, tahun 1997–98, kepala tim keuangan di Soyang Construction dan orang-orang yang pernah menjabat sebagai direktur keuangan. Bawahannya bertanya lagi, ragu, sejauh mana kelemahan mereka yang kau butuhkan? Cukup sampai kau bisa menyerahkan data yang berkaitan dengan Wakil Presiden Jin Sangi, jawab Dojun dengan tajam. Bawahannya pun terkejut, matanya membelalak sedikit. Dalam hati, Dojun bergumam, sudah kuduga, ternyata Direktur Woo Yongjun masih tidak nyaman saat aku menyebut nama Jin Sangi. Dojun kembali bersuara, apa itu sulit untuk dilakukan?
Bawahnya akhirnya berkata, tidak, tapi, apakah kau akan baik-baik saja? Dojun mengernyit, apa maksudmu? Dengan raut wajah serius, bawahannya menjelaskan, begitu kita memulai penyelidikan ini, itu akan jadi permulaan dari perang, kita akan saling menyakiti. Maksudku, begitu aku menyelidiki pihaknya, Wakil Presiden Jin Sangi juga pasti akan menggali latar belakangmu. Dojun dalam hati, ia bergumam, sebenarnya, masalahnya bukan karena dia takut ketahuan sedang menyelidiki Wakil Presiden Jin Sangi, tapi aku yakin, dia khawatir jika justru dirinya yang akan menjadi sasaran balas dendam. Dojun pun langsung bertanya, apakah kau mengenal mereka dengan baik, orang-orang yang berada di pihaknya? Sejenak hening, namun Dojun kembali larut dalam pikirannya, di antara orang-orang kepercayaan pihak sana, pasti ada sosok seperti Direktur Wu ini. Mungkin saja, mereka memiliki hubungan dekat dengan Direktur Wu, bukan? Bawahannya menjawab dengan nada hati-hati. Aku tidak tahu pasti. Pekerjaan seperti ini, jika kita tidak menjaga privasi dengan sangat ketat, maka informasi pribadi kita bisa bocor kapan saja. Karena itulah, sulit untuk mengetahui siapa yang benar-benar berada di pihak lawan. Dojun menatap tajam ke arah bawahannya, dan suasana ruangan pun terasa semakin tegang. Bawahannya bicara lagi, suaranya rendah tapi yakin, tapi aku tahu pasti, orang-orang di pihak sana, mereka bisa menggali semua informasi mendetail tentangmu sampai 10 tahun yang lalu, hanya dalam waktu seminggu. Dojun langsung menanggapinya tanpa ragu, menurutmu, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menggali masa laluku selama 10 tahun? Sedikit bingung tapi tetap menjawab, bawahannya berkata, aku juga hanya membutuhkan waktu seminggu. Dojun mengangguk tipis, lalu dengan nada tegas berkata, kalau begitu, aku ingin lihat informasi masa laluku selama 10 tahun yang bisa kau kumpulkan. Waktumu seminggu, mulai dari sekarang. Kau bisa melakukannya, bukan? Terdengar napas tertahan dari bawahannya yang tampak terkejut, kau serius ingin aku menyelidiki masa lalumu sendiri? Iya, jawab Dojun singkat namun mantap. Setelah jeda sebentar, bawahannya tersenyum kecil, kalau begitu, tolong beri aku waktu 10 hari. Karena kalau sudah begini, sekalian saja diselidiki secara menyeluruh, bukan? Dojun tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku akan menantikan hasilnya. Lalu bawahannya menunduk sedikit sambil berkata, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapanmu. Dalam hati, Dojun bergumam, sepertinya dia menganggap ini hal yang menyenangkan. Dengan ekspresi datar tapi serius, ia berkata, nah, ayo kita kembali ke inti pembicaraan. Kira-kira berapa lama kau bisa memproses hal yang aku sebutkan tadi? Bawahannya pun menjawab setelah berpikir sejenak, karena ada 2 orang, kepala tim dan direktur, aku membutuhkan waktu 20 hari, karena masing-masing akan memakan waktu 10 hari. Tapi kalau ternyata aku butuh waktu lebih banyak, aku akan melaporkannya padamu. Dojun langsung merespons, kalau begitu, mulailah penyelidikannya dari aku lebih dulu. Setelah itu, baru kau lanjutkan kedua orang tersebut. Tanpa ragu, bawahannya segera berdiri dan menjawab, baik, ketua divisi. Dojun ikut berdiri, menatapnya dengan tenang, lalu berkata, dan satu hal lagi, kau tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari Wakil Presiden Jin Sangi. Aku hanya ingin mengetahui kelemahannya. Bukan untuk membuka atau mengancam dengan data itu. Bawahannya menjawab, pisau yang ada di sarungnya pun bisa menjadi sebuah ancaman. Rupanya kau sangat memahami hal itu dengan baik. Keesokan paginya, Dojun memberikan kartu bank bernama Khalifah Al-Tortelier kepada Oseyun dan memintanya untuk menyelidikinya. Meskipun tidak tahu tentang bank itu, Oseyun berjanji akan mencari tahu, terutama karena Dojun akan pergi selama 10 hari liburan dan ingin segalanya beres. Oseyun menyarankan agar uang dalam rekening itu diambil dan dipindahkan, namun Dojun menolak. Ia memilih membiarkan uang tersebut tetap di rekening atas nama Jin Sangi karena tanpa dokumen dan kartu itu, tidak ada yang bisa mengaksesnya. Meskipun bank di Labuan tidak memberikan bunga, Dojun merasa penting menyimpan rekening itu sebagai bukti yang lebih berharga daripada uangnya sendiri. Dojun mengisyaratkan bahwa rekening tersebut bisa menjadi senjata karena bisa membuktikan kejahatan besar seperti penggelapan dana perusahaan, bukan sekadar penggelapan pajak. Meski Oseyun dan Oh Sehun sempat meragukannya, Dojun tetap yakin dan mengatakan bahwa ia telah mengambil tindakan serta akan menjelaskannya nanti. Dalam hati, Dojun tahu bahwa bukti sebesar itu terlalu berharga untuk diabaikan. Keesokan harinya di Bandara Internasional Kinabalu, yang ukurannya kecil tapi memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km, Dojun pun melangkah keluar dari bandara. Ia langsung berbicara kepada bawahannya, manajer Mon Song Hon. Bawahannya menjawab cepat, ya. Dojun pun berkata, hubungi kantor cabang di Kuala Lumpur. Minta kepala cabangnya datang dengan penerbangan pertama besok pagi. Bawahannya mengangguk dan berkata, baik, saya akan segera menghubunginya. Dojun melanjutkan, sementara itu, mari kita ke penginapan dan beristirahat di sana. Dojun tiba di Oresto Desert dan terpukau dengan keindahan tempat itu. Saat duduk santai di taman, ia didatangi oleh seorang pria gendut yang tampaknya merasa canggung bertemu dengannya.
Dojun menyadari bahwa pria itu khawatir pertemuan ini bisa disalahartikan sebagai usaha mencari koneksi dengan Dojun, apalagi jika hal ini sampai diketahui oleh Jin Do-gi, wakil presiden Soyang Trade. Dojun menyampaikan bahwa tujuannya bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk meminta bantuan menyelidiki sebuah pantai di utara yang rencananya akan dibangun resort, tapi belum menunjukkan perkembangan. Ia menyatakan ingin membeli seluruh pantai itu dan membangun villa pribadi karena aksesnya yang sulit, bukan untuk berbisnis. Pria itu terkejut ketika Dojun menyebut telah menyiapkan dana sebesar 100 miliar won. Dalam hati, Dojun menyadari pria itu pasti menganggapnya gila karena menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk villa, dan tahu bahwa pemikiran pria itu pasti akan sampai ke kedua pamannya. Pulau Labuan adalah satu-satunya wilayah federal yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat Malaysia. Awalnya, pulau ini merupakan bagian dari kekuasaan Sultan Brunei. Namun, pada tahun 1846, Sultan Brunei menyerahkannya kepada Inggris. Saat Perang Dunia Kedua, Labuan sempat berada di bawah pendudukan Jepang. Setelah perang usai, Inggris kembali mengelolanya, hingga akhirnya pulau ini menjadi bagian dari wilayah federal Malaysia. Sekitar 10 tahun yang lalu, Labuan berkembang menjadi pusat keuangan luar negeri sekaligus zona perdagangan bebas. Di dalam sebuah mobil yang terparkir tenang di sudut area parkir, suasana terasa penuh waspada. Dojun duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan sambil berkata pelan kepada bawahannya, "Saat aku masuk ke dalam bank, perhatikan sekeliling. Akan ada seseorang yang mengawasiku." Bawahannya yang duduk di samping langsung menoleh dan bertanya dengan nada setengah bersemangat, "Kalau saya sudah menemukannya, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menangkap dan menghajarnya?" Dojun menggeleng pelan dan menjawab singkat, "Tidak. Cukup ikuti dia dari belakang. Kita hanya perlu tahu kemana dia pergi. Dia pasti orang dari Soyang." Bawahannya mengangguk cepat, "Ah begitu, baik. Saya mengerti." Dengan tenang, Dojun pun membuka pintu mobil dan melangkah keluar, tubuhnya tegap dan penuh percaya diri. Ia berjalan menuju pintu masuk bank. Di depan pintu, seorang pengawal besar berdiri dengan postur tegap, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan ekspresi matanya. Dengan suara tegas dalam bahasa Inggris, pengawal itu berkata, "May I help you, sir?" Dojun tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya, memperlihatkan kartu hitam miliknya. Seketika, ekspresi sang pengawal berubah. Ia memberi jalan sambil menunduk hormat. "Silakan masuk, Tuan." Kemudian Dojun pun kembali masuk ke dalam gedung dan berjalan menuju meja resepsionis. Di sana, seorang wanita menyambutnya dengan ramah. "Saya akan memeriksa akun Anda terlebih dahulu," katanya menggunakan bahasa Inggris yang fasih. "Bisakah Anda memberi saya sertifikatnya?" Dojun menyerahkan sertifikat digitalnya tanpa berkata apapun. Wanita itu kemudian berkata, "Silakan masukkan kata sandi Anda." Dojun pun mengetikkan kata sandinya dengan tenang. Setelah beberapa detik, wanita itu mengangguk, "Terima kasih, konfirmasi telah selesai. Ada lagi yang bisa saya bantu, Tuan? Bisakah kita mulai dengan memeriksa jumlah saldo?" tanya Dojun, matanya tajam. "Tentu saja," jawab wanita itu seraya mengetik cepat di komputernya. Tak lama kemudian, ia mencetak selembar kertas dan menyerahkannya kepada Dojun. "Silakan." Dojun mengambil lembaran itu dan memeriksanya dengan teliti. Keningnya mengernyit. "Berapa nilai tukar won terhadap dolar hari ini?" tanyanya. "Mohon tunggu sebentar," jawab wanita itu, lalu mencatat sesuatu di secari kertas kecil dan menyerahkannya kepada Dojun. "Ini dia." Dojun bergumam, 1297,7, "Kalau begitu, berarti sekitar 116,6 miliar won." Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia menatap lembaran itu lekat-lekat dan berkata pelan, "Ini aneh." Wanita itu langsung menanggapi dengan nada khawatir, "Apakah Anda ada masalah, Tuan?" Dojun menatap layar di hadapannya dengan alis sedikit berkerut. "Ya, ada masalah besar," ucapnya tegas. "Nominal ini berbeda jauh dari saldo yang saya dengar dari orang yang memberi saya akun ini." Wanita resepsionis di depannya tampak ragu. "Benarkah? Tapi, tidak mungkin ada kesalahan." Dojun mengangguk perlahan. "Baiklah, mari kita lihat riwayat transaksinya. Angkanya berbeda, berarti pasti ada kesalahan atau kekeliruan dari seseorang, bukan begitu? Karena saya yakin bukan pihak bank yang keliru. Saya ingin menceknya sendiri." Wanita itu tak banyak bicara. Ia segera mengakses dokumen tambahan, mencetaknya, lalu menyerahkan selembar kertas kepada Dojun. "Silakan." Dojun menerima lembaran itu dan membacanya dengan seksama. Dalam hatinya ia bergumam, November tahun 1997 dan Januari tahun 1998. Lebih dari 50 juta dolar masuk dari Hutisean Bank di Inggris, dan Manantan Jil Bank di Amerika. Senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. "Saat itu, negara kita hampir bangkrut karena kekurangan dolar. Tapi mereka justru menggelapkan uang lebih dari 100 juta dolar. Paman keduaku memang seorang penjahat," pikirnya dalam hati. "Sekarang yang harus kulakukan adalah mencari tahu bagaimana mereka menggelapkan uang sebanyak itu." Ia menatap resepsionis itu lagi. "Sepertinya ingatan saya yang keliru," katanya ringan.
karena ingatan tidak seakurat sebuah catatan. Wanita itu tersenyum sopan. Terima kasih atas pengertiannya. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada, jawab Do Jun singkat. Saya hanya mampir untuk memastikan. Karena saya pikir, saya akan segera membutuhkan uang ini. Ah baik, kalau begitu, silakan datang kapan saja saat Anda membutuhkannya, Tuan, ucap wanita itu ramah. Do Jun pun berbalik, langkahnya mantap. Terima kasih, ucapnya sebelum meninggalkan tempat itu dengan senyum penuh arti. Saat melangkah keluar dari ruangan itu, Do Jun bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kemungkinan besar, rekening pengirim dari bank di AS dan Inggris juga menggunakan nama samaran. Tapi, karena jumlah, tanggal, dan nama bank sudah dikonfirmasi, setidaknya separuh dari bukti sudah aku dapatkan. Ia melanjutkan langkah menuju parkiran. Begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung berkata tanpa menoleh, "Ayo kita pergi." Sopirnya menjawab singkat, "Baik." Do Jun lalu menoleh ke bawahannya yang duduk di sampingnya. "Ketua Regumon, apakah ada seseorang yang mengawasiku tadi?" Ketua Regumon mengangguk. "Ya, saya melihat ada 2 orang. Tapi sepertinya mereka bukan dari kelompok yang sama." Do Jun menyipitkan mata, "Dan sepertinya Anda mengenal salah satunya." Mon menjawab, "Ya, dia adalah petugas keamanan." Do Jun melanjutkan, "Kamu tahu dari mana mereka berasal?" Ketua Regumon menatap ke depan sejenak sebelum menjawab, "Satu orang adalah anggota tim yang mendampingi Wakil Presiden Jin Do-gi. Tapi saya tidak tahu yang satu lagi, wajahnya jelas tidak asing." Saat itu, Do Jun pun berkata dengan tenang, "Coba ingat lagi. Bukankah kemungkinan besar dia salah satu dari perusahaan kita?" Ketua Regumon terlihat berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengikuti keduanya?" Do Jun hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Biarkan saja orang yang sudah kita tahu. Ikuti orang yang satunya. Kita harus tahu siapa keluarga yang begitu perhatian pada anak bungsu yang kabur dari rumah. Setidaknya, aku bisa berterima kasih padanya nanti." Ketua Regumon mengangguk, "Baik." Do Jun pun menghela napas, lalu dalam hatinya ia bergumam, "Siapa ya? Apa mungkin dari pihak Wakil Presiden Jin Do-gi? Tidak ada orang lain yang bisa kucurigai selain dirinya." Beberapa hari kemudian, suasana di apartemen Do Jun terasa tenang. Saat itu, Direktur Wu datang dan berdiri di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan. "Saya dengar anak buah saya gagal menjalankan tugas. Maafkan saya, Tuan Direktur," ucapnya pelan. Do Jun menatapnya sebentar, lalu bergumam dalam hati, "Kepala Regumon sempat menugaskan seseorang untuk terus mengawasiku. Tapi orang itu gagal. Dia masuk ke hotel dan menghilang tanpa sempat melakukan check-out. Alhasil, kelompok Regumon yang menunggunya di luar kehilangan jejaknya." Sambil menuang teh ke dalam cangkir, Do Jun berkata dengan suara tenang, "Karena hal itu tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak, pasti mereka kesulitan untuk merespon dengan tepat. Lagi pula, itu di luar negeri, bukan? Ada juga kendala bahasa, jadi, tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dan menurutku, lebih baik tetap serahkan urusan ini sepenuhnya kepada Kepala Regumon." Direktur Wu menunduk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda." Do Jun pun mengambil cangkir tehnya, meniup perlahan uap hangat yang mengepul dari permukaannya. "Sekarang," katanya tenang, "mari kita lihat kesalahan apa saja yang pernah aku buat di masa lalu, dan kejahatan apa yang pernah aku lakukan." Dalam hatinya, Do Jun bergumam, "Jadi, seberapa banyak yang kau ketahui tentang diriku?" Ia lalu berjalan pelan ke arah sofa dan duduk santai. Namun saat itu, bawahannya ikut duduk dan tiba-tiba berkomentar, "Anda ini orang yang sangat membosankan, Tuan Direktur." Do Jun menoleh sedikit, alisnya terangkat, tampak sedikit terkejut. Tapi sebelum ia sempat menjawab, bawahannya sudah melanjutkan sambil membuka catatan kecil yang dibawanya. "Para sepupu Anda, begitu memasuki masa pubertas, mereka berbuat banyak hal yang cukup gila. Tapi Anda, Tuan Direktur, hanya fokus pada pendidikan." Do Jun berkata dengan nada datar namun tegas, "Saat kuliah pun aku sepenuhnya fokus pada pekerjaan, jadi tidak ada catatan apapun yang bisa ditemukan." Bawahannya menanggapi dengan ekspresi serius, "Tapi jangan terlalu percaya diri. Saat ini pelacakan rekening tersembunyi tidak bisa dilakukan. Semua rekening domestik sudah terbuka, dan saya telah memastikan tidak ada rekening atas nama samaran." Ia menyelipkan komentar kecil yang terdengar seperti pujian, "Oh, benar. Anda ini orang yang sangat kaya." Dalam hati, Do Jun bergumam sambil mengangkat alisnya sedikit, "Wah, dia bisa tertawa juga ya kalau dia berhasil menemukan rekening tersembunyi." Seperti apa ekspresinya ya? Senyum tipis pun muncul di wajah Do Jun, lalu ia berkata dengan tenang, "Kenapa aku punya rekening yang kusembunyikan atas nama orang lain? Semua uang itu aku dapatkan dengan cara yang sah, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan." Namun bawahannya belum menyerah. Ia membalas dengan nada curiga yang masih tersisa, "Benarkah? Padahal saya paling curiga dengan fantasi investment di Amerika, tapi saya menyerah karena itu di luar jangkauan kemampuan saya untuk ditelusuri." Do Jun mengangkat kepalanya sedikit, masih dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. "Serius, itu di Amerika, loh.
Kalau ada pelanggaran hukum di sektor keuangan, aku bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Aku benar-benar tak memiliki uang kotor, jawabnya mantap, seolah menutup ruang untuk kecurigaan lebih lanjut. Lalu bawahannya berkata dengan nada tenang, kalau begitu, itu memang uang sah. Masalahnya hanya soal jumlah pastinya. Ia melanjutkan dengan serius, bagaimanapun juga, sebagai anggota keluarga kaya Korea, Anda tidak memiliki celah keamanan yang umum dimiliki kebanyakan orang. Saya rasa Anda memang tidak punya kelemahan dalam hal-hal seperti itu. Mendengar itu, Do Jun mengangkat alis dan bertanya, kalau begitu, apakah ada hal-hal lain yang bisa dijadikan senjata oleh orang lain? Bawahannya berpikir sejenak, lalu menjawab, mungkin ada sedikit tindakan tidak etis. Tapi tidak sampai bisa dijadikan kelemahan besar. Jadi, bisa jadi Anda memang sangat pandai menyembunyikannya, atau memang sejak awal hidup Anda benar-benar sangat hati-hati. Do Jun menyipitkan mata, sedikit tidak etis, kamu bilang. Bawahannya tersenyum kecil, di belakang gedung Sangno di Gangnam, ada tempat bernama Maui. Tempat hiburan kelas atas. Do Jun mendengar itu, lalu tersenyum kecil, kemudian tertawa dan berkata, jadi kamu berhasil menemukannya. Hebat juga, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dengan tenang, bawahannya menjawab, saya mengikuti orang yang paling sering berada di sisi Anda. Do Jun langsung menebak, Cheoo Seiyun. Bawahannya mengangguk, tempat itu ternyata langganan beliau. Setiap kali ada keperluan menjamu tamu, beliau selalu pergi ke sana. Do Jun menatap bawahannya dengan pandangan tajam namun tenang. Jadi, kamu yakin aku juga tak bisa menahan diri, begitu ya? Bahkan sampai menelusurinya hingga menemukan bukti. Bawahannya tidak gentar, ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Benar, saya yakin satu-satunya orang yang mungkin memperkenalkan tempat seperti itu kepada Anda hanyalah Cheoo Seiyun. Dan ternyata, tebakan saya tidak salah. Anda mengunjungi tempat itu secara diam-diam, 1 atau 2 kali dalam sebulan. Untuk sesaat, ruangan itu diliputi keheningan. Do Jun tidak membantah, tidak pula membenarkan. Ia hanya terdiam, lalu menarik napas perlahan, dan tersenyum tipis. Senyuman yang samar, seperti kabut yang menyelimuti niat yang tak terbaca. Melihat itu, bawahannya melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, namun penuh kepercayaan diri. Setelah saya periksa dengan teliti, satu-satunya noda yang bisa saya temukan hanyalah ini. Saya cukup yakin, tidak ada satu orang pun di luar sana yang bisa menggali lebih dalam daripada saya. Do Jun pun bergumam pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tujuan dari tugas ini, bukan untuk menemukan kelemahanku dan menutupinya. Tapi tugasnya adalah memastikan, apakah paman punya senjata untuk membalasku atau tidak saat aku menyerangnya. Tatapannya tajam, namun penuh perhitungan. Dan dengan ini, lanjutnya pelan, bisa dipastikan, dia tidak punya apapun untuk bisa membalasku. 10 hari setelah penyelidikan dimulai, Do Jun menerima laporan baru dari bawahannya yang membawa setumpuk dokumen penting. Nama-nama besar seperti Direktur Lim Jong-yun dan manajer senior Jun Yoo-wan muncul dalam temuan tersebut. Dalam situasi krisis ekonomi saat IMF melanda, keduanya justru dipromosikan, hal yang tidak lazim, apalagi bagi departemen yang biasanya menjadi korban pertama pemangkasan karyawan. Kecurigaan Do Jun menguat ketika terungkap bahwa Lim Jong-yun tidak hanya mendapat promosi 2 tingkat sekaligus, tetapi juga menjalankan perusahaan outsourcing yang menyuplai pekerja ke proyek Soyang Construction. Ia memalsukan data jumlah tenaga kerja demi menaikkan pembayaran, dan meraup keuntungan pribadi hingga puluhan miliar won tiap tahun. Lebih mengejutkan lagi, Lim memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Direktur Soyang Construction. Fakta ini mengindikasikan keberadaan saluran dana gelap dan keterlibatan orang-orang berpengaruh, termasuk pamannya sendiri. Manajer senior Jun Yoo-wan pun tak luput dari sorotan. Sejak 1998, gaya hidupnya berubah drastis, keluarganya dikirim ke Amerika dan ia mulai hidup mewah. Ia bahkan menjalin hubungan gelap dengan pegawai wanita, memberinya kemewahan dan kekuasaan yang mencolok. Semua ini menimbulkan gosip di kantor dan membuka celah besar untuk menyerangnya, baik dari sisi hukum maupun moral. Do Jun menyadari bahwa kedua orang ini bisa dijadikan alat dalam permainannya. Namun alih-alih langsung mengancam mereka, Do Jun berencana memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak, sebuah strategi halus yang membuat mereka merasa berhutang budi. Ia memilih untuk memanfaatkan hasrat mereka terhadap uang, karena menurutnya, hasrat adalah kekuatan yang lebih sulit dikendalikan daripada ketakutan. Meskipun bawahannya menyarankan agar ketakutan dijadikan alat utama pengendalian, Do Jun tetap pada keyakinannya bahwa memberi mereka kekayaan justru akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Dengan senyum tenang dan penuh perhitungan, Do Jun menyimpulkan bahwa strategi ini bukan sekadar menguliti musuh secara perlahan, tapi juga membuat mereka sendiri yang menyerahkan segalanya atas nama keserakahan. Seperti fabel Aesop, hanya saja kali ini, bukan sekadar mantel yang dilepaskan, melainkan seluruh kehidupan nyaman mereka. Besok harinya, di sebuah kantor yang dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas para pekerja, suara dering telepon terdengar nyaring di salah satu sudut ruangan. Seorang pria segera meraihnya dan menjawab dengan nada profesional, "Ya, ini Jung Yung."
Dari seberang sana, suara seorang pria terdengar tenang namun formal. "Maaf menghubungi Anda secara mendadak. Kami dari perusahaan headhunting Spencer Stark. Mungkin Anda pernah mendengarnya sebelumnya." Mendengar nama itu, Jung Yuan terlihat sedikit terkejut. Ia menjawab singkat, "Tunggu sebentar." Tanpa berkata lebih lanjut, ia segera beranjak dari mejanya, melangkah cepat menuju tangga darurat yang sepi, menjauh dari telinga rekan-rekannya. Sesampainya di sana, ia kembali menyahut, "Kenapa perusahaan headhunting menghubungi saya?" Suara di ujung telepon menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Spencer Stuart adalah perusahaan pencari eksekutif berskala global, dengan cabang di lebih dari 50 negara. Reputasi Anda, Pak Jung Yuan, begitu luar biasa hingga kami merasa perlu menghubungi Anda secara langsung." Namun Jung Yuan tak langsung tergoda. Ia menggeleng pelan meski tak terlihat oleh lawan bicaranya. "Maaf ya, saya tidak berniat untuk pindah kerja," jawabnya datar namun tegas. Namun, suara di telepon itu kembali menekan lembut namun dalam, seolah memainkan psikologi. "Bukankah yang terpenting adalah memahami nilai diri Anda secara tepat? Kami tahu betul bahwa Anda adalah salah satu talenta terbaik di Soyang Construction. Tapi, apakah Anda benar-benar mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kemampuan Anda?" Jung Yuan sempat terdiam, lalu menjawab, "Saya sudah cukup puas dengan kondisi saat ini." Namun sang penelepon belum menyerah. Kali ini, suaranya terdengar lebih tajam namun tetap tenang, "Benarkah? Saat ini, rata-rata gaji tahunan seorang kepala bagian di Soyang Group adalah 500 juta won, ditambah dengan bonus sebesar 600%. Kalau Anda merasa puas dengan angka tersebut, maka sebenarnya Anda telah menurunkan nilai diri Anda sebanyak 50%. Mata Jung Yuan membelalak. 50%, gumamnya dengan kaget. Dalam hati, ia mulai merasa terusik. "Tidak mungkin, kau pikir berapa banyak bonus spesial yang kudapatkan dalam bentuk uang tunai sebelumnya?" Dengan nada sopan namun tetap menjaga ketegasannya, Jung Yuan menjawab, "Saya menghargai ketertarikan Anda, tapi saya tidak terlalu tertarik. Kalau begitu, saya permisi dulu." Namun sebelum ia sempat memutus sambungan, suara dari seberang telepon kembali terdengar, cepat namun tenang, "Tunggu sebentar, Pak Jung. Bagaimana kalau hanya sekadar wawancara singkat saja? Ini bukan berarti Anda harus pindah kerja. Hanya untuk mendapatkan gambaran objektif tentang bagaimana cara Anda menilai diri Anda sendiri. Tentu saja, segala hal akan dijaga kerahasiaannya sampai Anda membuat keputusan akhir. Anda tidak perlu khawatir ada rumor yang tersebar." Mendengar itu, Jung Yuan terdiam sejenak. Dalam hatinya ia mulai bergumam, "Meskipun aku tidak berniat pindah kerja sama sekali, tapi aku mulai sedikit penasaran dengan ini. Apa mereka benar-benar akan menawarkan gaji 2 kali lipat dari saat ini?" Rasa ingin tahu itu mulai menggerogoti keengganannya. Dan akhirnya, dengan nada datar namun mengisyaratkan ketertarikan, ia menjawab, "Bagaimana proses wawancaranya?" Keesokan harinya Jung Yuan menghadiri pertemuan wawancara tersembunyi dengan dua perwakilan dari HW Construction yang sedang mencari tenaga ahli untuk memperbaiki manajemen SDM dan keuangan mereka. Mereka memuji keahlian Jung dan mengungkapkan bahwa nama Jung direkomendasikan oleh perusahaan headhunting. Namun, ketika mereka menyebut bahwa perusahaan induk mereka, Fantasi, berbasis di Amerika, telah melakukan audit keuangan ketat karena pemborosan dan kekacauan finansial, Jung Yuan segera menyadari bahwa perusahaan ini bermasalah dan tidak cocok dengannya. Ia memutuskan untuk menghentikan pembicaraan secara sopan dan meninggalkan pertemuan. Besok harinya, di sebuah kantor, atasannya Jung Yuan memberikan sebuah foto dan bertanya. Jung Yuan pun langsung melihat foto-fotonya saat bernegosiasi dengan mereka kemarin. Dalam hatinya, ia bergumam, "Padahal, aku sudah memilih tempat jauh dari kantor agar tidak ketahuan." Tiba-tiba, atasannya berkata, "Berhenti berpura-pura dan katakan sejujurnya." Lalu, Jung Yuan pun berkata, "Kalau ini tentang pertemuan saya dengan orang dari HW Construction, maka Anda salah paham. Mereka sangat memaksa. Jadi, saya putuskan untuk bertemu langsung agar bisa bicara tegas supaya mereka berhenti menghubungi saya. Tolong percaya saya." Lalu, atasannya menunjuknya dan berkata, "Dasar bocah ini, hei, kalau orang lain yang melakukannya mungkin bisa dimaklumi. Tapi kau tidak boleh melakukan itu. Apa ucapanku salah?" Jung Yuan pun menjawab, "Tentu saja tidak, Pak. Lagi pula, tidak ada pembicaraan serius yang terjadi. Saya benar-benar hanya bilang kalau tawaran mereka tidak ada gunanya bagi saya." Lalu atasannya pun memandangnya dengan tatapan tajam. Kemudian, Jung Yuan mencoba menenangkan situasi dan berkata, "Pak, jangan-jangan Bapak sedang salah paham. Saya benar-benar berniat mengabdi pada Soyang hingga seumur hidup." Namun, atasannya tak luluh. Dengan suara tertahan yang penuh amarah, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar bocah gila. Kalau kau benar-benar berniat seperti itu, kenapa kau malah bertemu dengan eksekutif perusahaan lain di kafe? Kau sudah gila ya?" Jung Yuan pun terlihat cemas dan langsung berkata, "Pak, apakah presiden atau wakil presiden sudah melihat foto itu? Bagaimana kalau mereka salah paham karena ini?" Namun, ucapannya justru memicu ledakan emosi sang atasan. Dengan suara keras, ia berteriak, "Salah paham.
Dasar brengsek, kau sudah benar-benar gila ya? Amarahnya memuncak. Ia membentak lebih keras, hei, sialan. Karena kau mungkin ditawari gaji yang lebih besar, siapa yang tahu, kau mungkin benar-benar akan pindah perusahaan. Dengan nada mengancam, ia menambahkan, keluarlah. Kalau kedepannya aku melihat kau melakukan hal seperti ini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Kau akan membayar mahal, jadi persiapkan dirimu. Keluar kau, dasar brengsek. Jung Yuan langsung kembali ke meja kerjanya, duduk sambil menekuk badan dan memegang kepala dengan kedua tangan, seolah dunia runtuh di hadapannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, sebuah email masuk. Saat dibuka, matanya membelalak, foto-fotonya dengan selingkuhannya, termasuk ciuman yang intim, tersebar jelas. Ia langsung panik, melirik ke kanan dan kiri memastikan tak ada yang melihat. Dalam hati ia mengumpat, wajingan mana ini? Belum sempat tenang, ponselnya kembali berdering, kali ini panggilan telepon. Dengan nada tinggi, ia menjawab, siapa kau? Suara di ujung sana terdengar datar namun mengintimidasi, bukankah kau sudah tahu? Aku yang kirim email itu. Jung Yuan menggeram, sebenarnya kau ini wajingan mana? Orang-orang di sekitarnya mulai melirik, membuatnya makin gelisah. Ia buru-buru berdiri dan keluar menuju tangga darurat. Dengan nada lebih marah, ia berkata, kau orang yang kirim email itu, kan? Kau siapa, wajingan? Lawan bicaranya menjawab santai, sepertinya kita perlu berbicara. Aku akan kirim lokasi dan waktu lewat pesan. Dan, kalau kau nggak datang, mantan pegawai Soyang Construction dan keluargamu di Amerika akan lihat semua foto itu. Jung Yuan hanya terdiam, wajahnya pucat. Ia kini benar-benar panik. Sore itu, di sebuah gedung yang sepi, Jung Yuan melangkah masuk ke sebuah ruangan dan berkata pada pria yang duduk di dalam, Anda kan? Do Jun mengangguk santai, benar, masuklah. Dengan nada santai tapi menyindir, Do Jun menambahkan, sudah datang sejauh ini, masa mau langsung pulang? Mereka pun duduk berhadapan di sofa. Do Jun mulai bicara, tenang saja, manajer Jung, aku nggak berniat bikin kamu kesulitan. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, kalau saja dulu kamu terima tawaran 2 kali lipat gaji plus insentif, semua ini nggak akan terjadi. Jung Yuan belum sempat membalas, Do Jun langsung memotong, ada cara gampang menyelesaikan semuanya, jadi kenapa pilih yang susah? Tapi ya sudahlah, aku ajukan lagi tawarannya. Jung Yuan tampak panik, tunggu, apa-apaan ini? Tapi Do Jun tetap tenang. Karena kamu terlalu tergesa, kamu kehilangan kesempatan yang nggak akan datang 2 kali. Sekarang, diam dan dengarkan baik-baik, paham? Dengan nada pelan, Jung Yuan menjawab, baik. Lalu Do Jun melemparkan beberapa foto pantai yang indah di atas meja. Gimana, keren, kan? Bukankah pemandangan seindah ini pantas disebut panorama? Jung Yuan menatap foto itu dan menjawab jujur, ya, indah sekali. Do Jun berkata, tempat ini adalah kota Kinabalu di Malaysia, katanya dengan suara tenang. Tempat wisata yang sangat terkenal secara global. Jung Yuan menoleh, menatap layar itu dengan dahi berkerut. Tapi, kenapa Anda menunjukkan foto ini pada saya? Tanyanya heran. Do Jun menyilangkan tangannya dan menatap Jung Yuan dalam. Tinggal dan bersantai di sana selama 5 tahun, bukan ide yang buruk, kan? Jung Yuan tertegun, mencoba memahami maksud dari ucapan itu. Maksud Anda, saya? Do Jun langsung menyambung tanpa ragu, sekitar paruh akhir tahun ini, kami akan membangun sebuah resort yang luar biasa di sana. Dari desain sampai pembukaan, mungkin butuh 3-4 tahun. Dan agar bisa beroperasi normal, setidaknya butuh 5 tahun. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan sambil menatap tajam, maksudku, kau bisa tinggal di sana, sambil mengurus keahlianmu. Mendengar semua itu, Jung Yuan tampak sedikit terkejut, matanya membesar sejenak. Do Jun hanya tersenyum tipis lalu berkata dengan tenang, secara diam-diam, juallah semua aset milikmu dan sembunyikan di tempat yang jauh. Serahkan semuanya ke Fantasi Investment. Kami bisa menyimpannya dengan aman, jauh dari jangkauan siapapun. Lagi pula, keuntungannya bakal jauh lebih besar dibandingkan kalau kau taruh di bank. Jung Yuan tampak ragu dan bertanya, apa maksud Anda? Apakah saya harus melarikan diri? Do Jun mengangguk pelan, lalu melanjutkan, sebelum resortnya dibuka, kau bisa tinggal di hotel dulu, atau sewa villa mewah sebagai tempat tinggal. Tempat itu penuh dengan wanita cantik berbikini sepanjang tahun. Bahkan lebih cantik dari pegawai yang sedang kau pacari sekarang. Ia menambahkan sambil tertawa kecil, kalau kau jadi kepala resort, para wanita itu yang akan lebih dulu menggoda, bukan sebaliknya. Do Jun lalu berkata lagi dengan nada serius, dan tentu saja, karena ini kerja di luar negeri, kau akan mendapat tunjangan khusus yang besar. Gaji 2 kali lipat yang kau terima nanti bisa kau simpan semuanya tanpa dipotong. Do Jun melanjutkan, kalau kau menolak tawaran ini, kau sendiri yang akan rugi. Hanya karena kau bertemu dengan manajer hari dari perusahaan pesaing dan menerima tawaran rekrutmen, itu sudah cukup untuk membuatmu dicurigai oleh perusahaan ini. Jung Yuan hanya terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Namun dalam hati, Do Jun tahu, diamnya Jung Yuan bukan karena tidak tahu, tapi karena sedang menimbang sesuatu.
Ini berbahaya, pikir Do Jun, kalau dia menjawab dengan jujur. Do Jun melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, bagaimanapun juga, kau sudah dicap sebagai orang yang berpotensi berkhianat kapan saja. Tentu saja mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah mengundurkan diri. Kau sendiri yang menangani dana rahasia milik Presiden Direktur, kan? Sambil tersenyum tipis, Do Jun mendekat dan menambahkan, seperti yang kau tahu, Soyang Group bisa menjadi sangat keras dalam urusan seperti ini. Tiba-tiba, Jung Yuan panik dan buru-buru menyangkal, dana rahasia. Aku tidak tahu apa-apa. Do Jun mengangkat tangannya, memotong ucapan Jung Yuan, dan berkata dengan dingin, aku benci membuang-buang waktu. Kau hanya perlu berpura-pura di depan istrimu saja, seperti saat kau bilang kalau kau tidak pernah selingkuh. Kemudian ia mendekat lebih lagi, dan dengan suara pelan namun menghantam keras, Do Jun berkata, 1 triliun won. Itu yang dikantongi oleh Wakil Presiden Direktur saat krisis IMF. Jung Yuan membelalak, sok, aku pikir kau pasti tahu bagaimana uang itu diselundupkan di tengah krisis sebesar itu, bukan? Lanjut Do Jun. Jung Yuan buru-buru bersuara, gugup, tunggu sebentar, 1 triliun. Katamu, ia menggeleng, lalu panik berkata, tidak, aku hanya menjual perusahaan fiktif senilai 50 miliar. Lalu, seketika, ia menyadari kesalahan fatalnya. Dengan cepat, tangannya terangkat, menutup mulutnya sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Do Jun tersenyum tipis dan menatap Jung Yuan dengan tenang. Dalam hatinya, ia bergumam, orang ini bahkan tidak menyadari bahwa dia baru saja mengaku telah menjual perusahaan fiktif senilai 50 miliar. Sisanya, pasti diketahui oleh Direktur Kim Jong-un. Kemudian, dengan suara datar namun tegas, Do Jun berkata, bawa saja dokumen yang kau buat melalui perusahaan fiktif itu padaku. Dengan begitu, aku akan melindungi keselamatan pribadimu. Ia kembali tersenyum tipis sambil menambahkan, tentu saja, tawaran untuk proyek resort itu juga masih berlaku. Jung Yuan menatapnya dengan ragu, lalu bertanya, aku ingin bertanya satu hal. Katakanlah, sahut Do Jun. Jung Yuan pun berkata, Wakil Presdir Jin Sangi adalah pamanmu, bukan? Tapi kenapa kau malah mencari tahu kelemahannya? Do Jun menatap Jung Yuan dengan sorot mata tajam namun tenang, lalu berkata, kau tahu kan kalau aku akan menyerahkan Soyang Card kepada Wakil Presdir? Jung Yuan mengangguk pelan, iya, aku sudah dengar, kalau kau akan menjualnya. Do Jun tersenyum tipis dan melanjutkan, menurutmu, kenapa aku menjualnya? Padahal perusahaan itu menghasilkan keuntungan bersih ratusan miliar setiap tahun. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, nadanya mulai lebih dingin. Aku tahu persis nilai perusahaan itu, tapi kenapa aku menjualnya? Dan itu pun secara kredit. Bagaimana mungkin seorang pegawai yang tahu urusan rahasia perusahaan tidak tahu tentang hal ini? Jung Yuan mulai terlihat gugup. Do Jun lalu berkata, walaupun ada banyak alasan, tapi intinya adalah perampasan. Ia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat selanjutnya. Paman yang merebut perusahaan keponakannya, hampir tanpa kompensasi. Aku juga harus punya sesuatu untuk melakukan serangan balik, kan? Jung Yuan tersenyum miring dan berkata santai, sial, ketahuan deh. Kalau aku nggak punya dokumennya, memangnya kau mau apa? Do Jun menatapnya tajam, lalu menjawab dengan nada tajam namun tenang. Semua orang pasti bisa menjaga sesuatu yang penting bagi mereka. Kalau otakmu bahkan tak bisa memikirkan sejauh itu, maka kau tak pantas terlibat urusan apapun dengan Wakil Presdir. Jung Yuan tertawa kecil. Wah, walaupun kau orang kaya, rupanya kau tahu juga soal hal-hal seperti itu, ya. Dalam hati, Do Jun mulai mengamati perubahan sikap Jung Yuan. Sepertinya dia mulai merubah sikap karena merasa sudah punya sesuatu untuk melawan balik. Tiba-tiba, Do Jun menggebrak meja dengan keras hingga membuat ruangan bergema. Dengan suara keras dan marah, ia berteriak, jangan sombong, dasar bajingan. Ia berdiri dan menatap Jung Yuan dari atas, matanya menyala penuh amarah. Aku bisa membuat hidupmu jadi neraka dengan mudah. Aku sudah terlalu sering bertemu orang seperti kau, yang sok hebat cuma karena berhasil dapat keuntungan kecil. Napasnya memburu, emosinya memuncak. Api dari bara bajingan kaya kau itu, menurutmu, berapa banyak dari mereka yang masih bisa bertahan hidup setelah bersikap sombong seperti itu? Hah, dalam hati, Do Jun berkata tegas. Aku harus mematahkan semangatnya dari awal. Kalau orang ini sampai lari ke Wakil Presdir demi menunjukkan loyalitasnya, itu bisa gawat. Do Jun kembali mendekat dan menatap Jung Yuan dengan dingin. Aku ini penyelamatmu, aku ingin memberimu hidup yang nyaman, di tempat seindah surga bagi orang seharusnya dihancurkan. Ia mengepalkan tangannya, dan kau malah berani melawanku. Dengan suara gemetar, Jung Yuan akhirnya mengaku, aku punya dokumen tentang dana gelap Wakil Presdir. Tapi Do Jun langsung membalas dengan nada tajam, omong kosong. Kau cuma tahu setengahnya saja, kan? Pasti ada orang lain juga yang pegang dokumen itu. Ia tertawa dingin, lalu menambahkan, kalau aku tawarkan 10 kali lipat dari yang kutawarkan padamu ke orang itu, dia pasti langsung menjilat kakiku dengan senang hati, bukan? Do Jun lalu menyipitkan mata, menekan Jung Yuan dengan kata-kata yang kejam, dan kau
Kau ini cuma suami yang selingkuh dan mengkhianati wakil presiden. Istrimu itu baik, kan? Tapi sebaik itukah dia sampai bisa memaafkanmu? Nada suaranya meninggi, meledak. Apa yang kau tunggu? Dengan terkejut dan cemas, Jung Yuan menjawab lirih, "Iya." Do Jun langsung menunjuk ke arahnya dan berkata tegas, "Cepat ambil kembali dokumennya. Kebaikanku cuma berlaku hari ini. Kalau kau bawa sekarang, penanggung jawab proyek resort di Kinabalu tetap jadi milikmu." Tanpa berpikir panjang lagi, Jung Yuan langsung berdiri dan berlari keluar ruangan. Keesokan harinya, Do Jun menyerahkan dokumen pada Oh Se-yun yang membongkar skema pencucian uang lewat perusahaan hantu di Eropa Timur dan Amerika Selatan, melibatkan Soyang Construction. Masih ada sisa dana 50 miliar won yang diduga dikelola oleh Direktur Eksekutif Lim sebagai imbalan atas hak operasional perusahaan perekrutan tenaga kerja. Oh Se-yun kecewa dengan keserakahan para konglomerat, termasuk Jin Sang-gi. Do Jun menegaskan bahwa kali ini dia akan menghadapi Lim dengan kekuatan, bukan damai, karena menyadari bahwa kekuatan lebih efektif dalam menghadapi korupsi. Pada sore hari yang tenang, Do Jun menundukkan kepala dengan sopan. Ia berkata dengan hormat, "Terima kasih sudah datang kemari. Pasti sulit meluangkan waktu untuk ini." Sang direktur membalas dengan santai, "Tidak apa-apa. Anda salah satu dari 3 pilar Soyang, bukan?" Namun, senyum tipis di wajahnya menyelipkan sindiran, meski pilar yang paling pendek dan paling rapuh. Dalam hati, Do Jun bergumam, menyadari bahwa direktur itu rupanya gemar menyisipkan sindiran tajam, mungkin buah dari pengalaman panjangnya. Sambil duduk di sofa, Do Jun merendah, "Pilar, sungguh pujian yang berlebihan. Saya hanya dititipkan posisi tersebut. Terlalu berat untuk terus kugenggam karena tidak sesuai dengan kemampuanku." Direktur itu lalu bertanya, "Dititipkan? Apa maksudnya?" Do Jun menjawab dengan tenang, "Bukankah Anda juga tahu? Karena Soyang Card akan segera terlepas, perusahaan keuangan lainnya juga mungkin akan segera menyusulnya." Mendengar itu, sang direktur tampak agak terkejut dan bertanya lagi, "Apa maksudmu?" "Untuk memutar jalur demi masalah pajak." Do Jun pun menjawab singkat, "Bagaimana saya tahu? Itu semua tergantung keputusan kakekku." Pada saat itu, Direktur Lim terlihat terkejut. Dalam hatinya, ia menyebut nama Presiden Jin. Sementara itu, Do Jun bergumam pelan, "Seperti yang kuduga, kakek masih menjadi sosok absolut." Lalu, direktur itu bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, hal yang ingin Anda sampaikan pada saya, apa ini titipan dari Presiden Jin?" Ia masih tampak ragu, "Terus terang, saya masih belum menemukan alasan yang jelas kenapa saya harus hadir dalam pertemuan ini." Do Jun pun menjawab dengan tenang, "Bukan begitu. Saya hanya sedang mempertimbangkan apakah saya harus melaporkan ini pada kakekku atau tidak. Saya merasa lebih baik kalau bicara langsung pada Anda terlebih dahulu." "Melaporkan?" tanya direktur itu dengan nada mencurigai. Do Jun mengangguk sedikit sambil tersenyum tipis. "Saya telah menemukan sesuatu yang cukup menarik. Dan hal itu berkaitan dengan Anda, Direktur Lim." Direktur itu bertanya dengan nada terkejut, "Saya?" Kemudian Do Jun menjawab, "Ya, ada sebuah perusahaan yang mengambil seluruh pekerjaan untuk buruh harian di Soyang Construction. Dan ternyata, perusahaan itu milik keluarga Anda." Ia menatap Direktur Lim dalam-dalam dan melanjutkan, "Anda tahu kebijakan kakek saya, kan? Semua posisi yang menghasilkan uang harus diganti setiap 2 tahun. Karena tidak bisa menghentikan permainan uang di belakang layar. Jadi biarkan saja semua orang kebagian jatah uang saku. Tapi perusahaan milik keluarga Anda sudah memonopoli itu lebih dari 3 tahun." Direktur itu langsung bersuara sedikit meninggi, nada suaranya terdengar defensif, "Hei! Dengan apa Anda bicara senyaman itu? Semua ini dilakukan atas perintah wakil presiden." Namun Do Jun menatapnya tajam, ekspresinya berubah dingin. Dengan suara pelan tapi menusuk, ia berkata, "Apa wakil presiden Jin Sang-gi pernah bilang? Anda boleh mengambil 10 miliar won setiap tahun." Begitu kalimat itu keluar, wajah Direktur Lim langsung berubah pucat. Sikapnya yang tadinya keras seketika runtuh, tergantikan oleh kegugupan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dalam hati, Do Jun bergumam pelan, dilihat dari ekspresinya, jelas sekali, ini jumlah uang yang bahkan wakil presiden Jin Sang-gi pun tak mungkin bisa toleransi. Awalnya, mungkin dia berpikir, sedikit saja, cuma kali ini. Tapi karena tak ada masalah yang muncul, dia jadi makin berani. Dan yang paling menakutkan, wakil presiden bahkan tak pernah bilang apa-apa soal ini. Justru karena dia diam, itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih menakutkan. Direktur itu berkata dengan suara gemetar, "T300-400 juta won. Awalnya segitu, tapi, aku jadi makin berani, seiring uangnya bertambah." Do Jun langsung menyambung dengan tajam, sampai akhirnya, jumlah itu membengkak jadi 10 kali lipat. Ia menatap tajam sang direktur, lalu melanjutkan, "Fakta bahwa wakil presiden tidak pernah memperingatkan Anda, bisa jadi berarti beliau sudah menyiapkan langkah penanganan yang tepat." Direktur itu langsung terbelalak, "Penanganan?" Do Jun mengangkat alisnya dan menjawab datar, "Jangan bilang Anda benar-benar terkejut karena tak tahu.
Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan, bolehkah saya menyampaikan pendapat pribadi saya soal ini? Direktur itu hanya menelan ludah. Do Jun meneruskan, mungkin, Anda tahu sisi tersembunyi dari Wakil Presiden Jin Sang-gi. Mungkin, perusahaan penyedia tenaga kerja itu diberikan sebagai alat untuk membungkam Anda. Atau, hadiah untuk jasa Anda. Ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya makin tenang tapi menusuk. Tapi, kalau memang itu untuk membungkam seseorang, saya rasa peman saya bukan tipe yang membuat sesuatu bertahap. Dia akan langsung bayar besar, dan menutup kasusnya saat itu juga. Mata Do Jun makin tajam. Jadi, kalau sampai dibuatkan perusahaan yang bisa mengalirkan uang terus-menerus, itu artinya, beliau memang ingin Anda mengambil uang itu. Lalu dengan suara pelan namun penuh tekanan, Do Jun bertanya, Direktur Lim Jong-yun, sebenarnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk peman saya? Direktur itu membalas dengan nada tegas meskipun jelas terlihat gelisah, hentikan spekulasi tak berdasar itu. Tidak ada yang terjadi. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan tergesa, mencoba menjaga wibawanya. Dan kalau memang perusahaan tenaga kerja milik kakakku menghasilkan uang yang terlalu besar, maka itu bisa saya sampaikan langsung ke wakil presiden dan menyelesaikannya sendiri. Kemudian, sambil membalikkan kepalanya dengan ekspresi muak, ia menambahkan, aku tidak bisa duduk diam dan mendengarkan omong kosong ini lagi. Tanpa menunggu balasan, ia pun melangkah pergi dari ruangan. Sementara itu, Do Jun hanya menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati ia bergumam, kalau orang ini langsung lari ke paman sekarang, itu bisa jadi masalah besar. Do Jun yang masih duduk tenang tiba-tiba membuka suara dengan nada menyindir, apa Pak Tua ini masih belum sadar akan situasinya. Langkah sang direktur yang baru saja hendak pergi pun terhenti. Ia menoleh dengan wajah kesal dan membalas, apa? Perhatikan cara bicaramu. Namun Do Jun tetap santai. Masalahnya sekarang bukan pada wakil presiden, katanya pelan namun penuh tekanan. Kakek kami, Presiden Group, berencana memulai audit internal. Pak Lee Hak Jae bahkan sudah mulai membentuk tim audit khusus. Tatapan Do Jun makin tajam. Anda tahu siapa target pertama mereka? Soyang Construction. Anda sadar kenapa perusahaan itu yang dipilih? Direktur itu terdiam, mulai gelisah. Do Jun melanjutkan tanpa memberi celah, untuk apa membiarkan perusahaan seperti itu beroperasi selama bertahun-tahun? Saya yakin presiden akan sangat murka kalau tahu. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi direktur langsung berubah. Ia buru-buru membalikkan badan dan kembali duduk di depan Do Jun, kini dengan raut wajah jauh lebih serius. Direktur itu meneguk minumannya dengan cepat, mencoba menenangkan diri dari tekanan yang makin tajam. Ia berkata dengan nada kesal tapi penasaran, permisi, Jin Do Jun, sebenarnya apa yang Anda maksud? Menusuk sini, menusuk situ. Tapi Do Jun tidak terseret emosinya. Ia menjawab tenang, bereskan semuanya dan kabur saja. Ke Eropa, Amerika, Australia, terserah. Saya bisa bantu atur semuanya. Direktur itu terlihat terkejut. Apa? Katanya dengan suara meninggi. Do Jun melanjutkan tanpa ragu, Anda tahu sendiri, Anda pasti nggak akan bisa naik jadi presiden Soyang Construction. Itu posisi untuk orang yang benar-benar kerja keras di lapangan, yang pernah keringatan di proyek. Bukan orang yang cuma pegang buku seumur hidup. Ia lalu menatap langsung ke mata sang direktur. Posisi Anda sekarang itu garis finishnya. Dan perusahaan tenaga kerja Anda. Begitu Anda keluar dari Soyang, itu pun selesai. Jadi anggap saja ini masa pensiun Anda datang lebih cepat. Simpan uang Anda baik-baik. Direktur itu terdiam, menatap kosong sejenak. Sementara itu, Do Jun hanya duduk dengan tenang, namun pikirannya penuh perhitungan. Dalam hati, dia bergumam, dia pasti tidak bisa menjawab dengan mudah. Ia mengingat kembali saat sang direktur pernah mengambil langkah gila, berjudi besar demi menciptakan dana gelap untuk pamannya, Jin Sang-gi. 50 miliar won dialirkan ke perusahaan fiktif yang bahkan tak pernah ada. Saat itu, satu langkah keliru saja bisa membuatnya jatuh dalam tuduhan pidana. Namun, dia nekat, dan taruhan gilanya itu kini mengantarnya duduk manis di atas tumpukan uang. Do Jun menyadari, meski dia tak tahu pasti alasan dibalik gelagat sang direktur, namun ia yakin satu hal, lawan bicaranya itu sangat paham betul isi dari tawaran yang sedang disodorkan. Dia mengerti, bahwa untuk menyelamatkan sesuatu, dia harus mengorbankan hal lain, dan mengambil risiko. Do Jun menatapnya dengan datar lalu berkata sinis, orang yang sudah 20 tahun menatap laporan keuangan, ternyata lambat juga ia dalam berpikir. Apa yang Anda pikirkan begitu panjang? Padahal, jawabannya bisa muncul kalau berpikir 10 detik saja. Direktur itu hanya terdiam, wajahnya kaku, seolah pikirannya sedang terombang-ambing di antara dua pilihan besar. Sementara itu, Do Jun bergumam dalam hati, tapi kalau orang ini lebih memilih setia pada wakil presiden dan langsung melaporkan pembicaraan ini, semuanya akan hancur. Tapi, keserakahannya, Lim Jong-yun yang pernah mengambil 1 miliar won dari perusahaan tenaga kerja milik pamanku, dia yang sudah dilahap oleh obsesinya terhadap uang, pasti akan percaya. Tak lama kemudian, sang direktur akhirnya membuka suara.
Dengan nada hati-hati namun penuh rasa penasaran, dia berkata, "Tuan Jin Do-jun, sepertinya kau memang ingin mengatakan sesuatu. Silakan, katakan saja apa yang ingin kau sampaikan." Do-jun pun tersenyum tipis. Dalam hati ia membatin, sudah cukup. Kemudian dengan suara tenang namun tajam, dia berkata, "Saat krisis IMF, kau membeli satu perusahaan fiktif, kan? Mungkin yang berlokasi di Amerika Selatan. Kau pasti membayar 50 miliar won untuk perusahaan yang cuma ada di atas kertas. Saat negara ini kacau, kau mencatatnya sebagai kerugian. Aku butuh semua rincian transaksi itu." Dalam hati, Do-jun bergumam. Nah, kira-kira apa yang akan dia katakan sekarang? Lalu, direktur itu menjawab, "Kalau begitu, bisakah kau menutupi soal kasus perusahaan tenaga kerja itu?" Do-jun pun tersenyum. Keesokan harinya, di kantor pusat Soyang Group, Direktur Lim mengundurkan diri karena rasa bersalah telah menyalahgunakan kepercayaan Wakil Presiden Jin Sang-gi demi keuntungan pribadi. Meskipun Jin Sang-gi menunjukkan pengertian dan menawarkan uang itu sebagai pesangon, Direktur Lim tetap ingin memperbaiki kesalahannya dan berencana hidup sederhana bersama istrinya. Saat suasana mulai mencair, Jin Sang-gi menanyakan tentang Jung Yuan, yang tiba-tiba mengundurkan diri. Direktur Lim menjelaskan bahwa Jung terlibat perselingkuhan dengan pegawai wanita muda dan kini pergi ke Amerika untuk meredam skandal. Ia meyakinkan bahwa Jung tidak akan membocorkan apapun. Meski bersikap tenang di depan Direktur Lim, setelah ia pergi, Jin Sang-gi memerintahkan penyelidikan diam-diam atas Lim, keluarganya, rekeningnya, dan wanita selingkuhan Jung Yuan, menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar percaya dan ingin memastikan kontrol penuh atas situasi. Keesokan harinya, suasana ruang pertemuan terasa tenang tapi penuh makna. Do-jun dan Jin Sang-gi duduk berhadapan di sebuah meja, lalu secara bersamaan mereka menandatangani dokumen yang sudah disepakati. Setelahnya, masing-masing menyerahkan dokumen itu kepada bawahan mereka yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Begitu hanya mereka berdua yang tersisa, Jin Sang-gi mengulurkan tangan dan menyelami Do-jun sambil berkata tulus, "Apapun alasannya, aku tetap harus berterima kasih padamu. Berkatmu, pengelolaan dana jadi jauh lebih mudah." Do-jun menanggapinya dengan tenang, "Bukan apa-apa, ini cuma urusan bisnis saja." Dengan nada santai, Jin Sang-gi bertanya lagi, "Bagaimana perjalananmu ke Labuan?" Do-jun menjawab sambil tersenyum tipis, "Aku beristirahat dengan baik, tentu saja. Aku juga menyempatkan mengunjungi bank aneh itu." Jin Sang-gi mengangguk kecil, lalu mengungkapkan rasa penasarannya, "Ku dengar kau berencana membuat resor di kota Kinabalu." "Belum pasti," jawab Do-jun, "masih survei awal. Tapi kalau semua lancar, aku ingin melanjutkannya." Jin Sang-gi pun menatapnya dalam, "Dengan uang itu?" Do-jun mengangguk mantap, "Ya, aku ingin resort itu sepenuhnya milik pribadi. Kalau dijadikan badan hukum, akan terlalu banyak yang harus diurus." Do-jun kembali menatap Jin Sang-gi sambil berkata dengan tenang, "Kalau dimiliki secara pribadi, keluarga kita bisa berlibur dengan tenang, dan sesekali bisa digunakan juga sebagai fasilitas bagi para eksekutif." Jin Sang-gi mengangguk, lalu menyahut, "Itu ide bagus. Karena uangnya berasal dari sumber yang tidak jelas, menginvestasikannya kembali ke luar negeri bukan hal yang buruk. Oh iya, buatlah kontrak terlebih dahulu dengan anak perusahaan dari Soyang Finance. Buat seolah-olah resort itu akan digunakan sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan karyawan." Do-jun pun tampak sedikit terkejut namun cepat menangkap maksudnya. "Ah, jadi bisa pakai cara itu juga?" Jin Sang-gi tersenyum kecil, "Kesejahteraan karyawan tidak akan terlalu dipermasalahkan oleh kantor pajak. Itu akan sangat membantu dalam menciptakan dana cadangan." Dalam hati, Do-jun bergumam, sangat teliti, memang ada berapa banyak karyawan yang benar-benar bisa mendapatkan hadiah perjalanan ke luar negeri dalam setahun. Bahkan mengambil biaya itu pun, ternyata beginilah cara menambah kekayaan pribadi. Besoknya, suasana di kantor fantasi cabang Korea terasa serius. Do-jun berdiri di depan rapat dan dengan nada tenang berkata, "Mulai sekarang, alihkan obligasi kekayaan perusahaan tanpa nama milik Soyang Heavy Industries dan Soyang Construction secara diam-diam. Tapi ingat, hanya yang jatuh tempo di paruh pertama tahun 2003. Salah satu bawahannya mengangkat tangan, lalu bertanya, "Baiklah, berapa jumlah dana yang harus kami siapkan?" Do-jun langsung membalas, "Sebelum itu, yang lebih penting adalah mencari tahu dulu berapa banyak yang bisa kita beli, bukan?" Orang itu tampak kikuk dan menjawab, "Ah ya, maafkan saya." Do-jun menutup dengan tegas, "Pastikan aku bisa melihat laporannya hari ini juga." Mereka pun segera keluar dari ruangan rapat, sementara Do-jun bergumam dalam hati, "Semua persiapan sudah selesai. Saham Soyang Heavy Industries juga mulai kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi sebagai pemegang saham utama, tentu ada batasan. Namun, obligasi tanpa nama, itu bisa diamankan sebanyak mungkin. Saat dana mengalir dan perlahan terkuras, lalu tiba-tiba, jatuh tempo obligasi, aku benar-benar penasaran bagaimana Wakil Presiden Kim Sang-gi akan menangani situasi itu." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan Oh Se-yun masuk sambil menatap Do-jun dengan curiga. "Kau membuat siasat apa lagi sampai wajahmu seperti itu?"
Tanyanya tajam. Do Jun tersenyum tenang dan menjawab, siasat apanya? Bukan apa-apa kok. Oh Se-yun langsung meletakkan setumpuk dokumen di meja. Pegawai yang dikirim ke Malaysia sudah mengirim laporan awal. Mau lihat, katanya. Do Jun pun mengambil dokumen itu dan mulai membacanya perlahan. Dalam hati, ia bergumam, laporan ini memuat penilaian yang berimbang, setengah positif dan setengahnya lagi negatif. Oh Se-yun menjelaskan, lokasi dan pemandangannya memang bagus, tapi kekurangannya tidak ada penerbangan langsung. Mereka bilang untuk menjamin keuntungan, kita harus mengandalkan wisatawan dari negara kita sendiri sebagai basis utamanya. Namun Do Jun tetap tenang dan optimis. Jika banyak orang yang datang, jalur penerbangan langsung juga pasti akan dibuka. Maskapai juga tidak bodoh, ucapnya yakin. Oh Se-yun membalas, bagaimana cara menarik orang agar datang? Mau membuat kesepakatan khusus dengan agen wisata, itu juga hanya bisa dilakukan jika orang-orang sudah ramai mendatanginya. Do Jun pun tersenyum kecil dan menjawab dengan mantap, kita tinggal buat iklan. Begitu orang melihat pantai indah dan matahari terbenam di kota Kinabalu, itu akan menjadi tempat liburan semua orang. Lalu, Oh Se-yun menatapnya setengah geli setengah curiga dan berkata, kau bahkan berniat membuat iklan, mau buka agen perjalanan aja sekalian. Do Jun hanya tersenyum santai dan menjawab, aku punya sebuah cara. Aku ini anak dari tokoh besar media di negara kita. Membangkitkan hype seperti itu bukan perkara sulit. Dalam hatinya, Do Jun pun bergumam, kalau dipikir-pikir, produser terkenal itu sekarang sedang sibuk dengan apa ya? Beberapa hari kemudian, di malam yang tegang, suasana kantor penuh kepanikan. Telepon berbunyi tiada henti, orang-orang sibuk bicara cepat dengan nada cemas, sedangkan Do Jun berdiri tenang di depan televisi, menatap layar dengan sorot mata dalam. Dalam hatinya, dia bergumam, apakah memanfaatkan tragedi orang lain demi sebuah kesempatan bisa dibenarkan? Dari jutaan orang yang terjun ke dunia investasi, ada yang akan untung besar dari tragedi ini, tapi jauh lebih banyak yang akan kehilangan segalanya. Ia menarik napas dalam, aku pun termasuk di dunia itu, dan aku harus memilih, berdiri di sisi yang mana. Di layar televisi, terlihat dua kota terbakar hebat, api menjalar kemana-mana. Lalu, Do Jun bergumam lagi dengan lirih namun tegas, tapi, bukankah aku tidak bisa memilih untuk berdiri di sisi yang kalah? Seketika, dia menekan tombol panggil di telepon dengan gerakan tajam dan berkata dengan suara tegas, semua yang berpangkat ketua tim ke atas, segera datang ke ruang rapat. Tak lama, ia berjalan menuju ruang rapat. Saat membuka pintu, ia melihat para pemimpin tim sudah berkumpul dengan wajah tegang dan panik. Ia melangkah masuk, berdiri di depan mereka dan membuka suara, aku yakin kalian semua sudah melihat berita itu. Itulah kenapa kalian bergegas ke kantor, bahkan di jam segini. Ia menatap mereka satu persatu, lalu lanjut berkata, sekarang, aku akan memberi satu perintah yang paling penting malam ini. Jika ada yang melanggar perintahku, orang itu akan langsung dipecat. Ingat baik-baik. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka dengan cepat. Oh Se-yun masuk dengan napas terengah dan suara mendesak, hei, kalian sudah lihat berita. Namun, saat melihat ruangan itu dipenuhi ketenangan dan mata yang tertuju padanya, langkahnya terhenti. Do Jun berkata, apakah ada sesuatu yang Anda sampaikan Direktur Oh? Oh Se-yun tersenyum kaku, mencoba meredam kekacauan yang dibawanya, lalu berkata, tidak, lanjutkan saja apa yang kau bicarakan tadi. Do Jun, yang berdiri di depan mereka, menatap dengan sorot mata penuh wibawa. Perintahku sangat sederhana, katanya tenang tapi tajam. Meskipun bursa saham akan dibuka besok pagi, kalian semua harus bertindak seperti biasa. Tanpa perbedaan sedikit pun. Dengan kata lain, jangan biarkan kejadian hari ini memengaruhi keputusan kalian. Tidak ada perintah untuk menjual. Sekonyong-konyong, ekspresi para staf berubah. Keheningan sejenak pecah oleh suara protes, Direktur, maksud Anda? Seorang dari mereka bertanya heran. Yang lain menyusul dengan nada khawatir, itu tidak bisa, Pak. Kejatuhan pasar saham sudah jelas akan terjadi. Suara-suara cemas mulai menyuarakan keresahan, kita harus segera menjual sebanyak mungkin, secepatnya. Dalam hatinya, Do Jun hanya menghela napas. Seperti yang kuduga, gumamnya dalam diam. Mereka menolak, karena intensif mereka ditentukan oleh keuntungan, bukan loyalitas. Beberapa kali lipat lebih besar dari gaji pokok mereka, tentu saja mereka panik. Tiba-tiba, Oh Se-yun mengangkat suaranya, semua diam. Teriaknya dengan tegas, membuat suasana semakin tegang. Mulai sekarang, siapapun yang menyela perkataan Direktur Jin Do Jun akan langsung dipecat di tempat. Dengarkan sampai akhir dan ikuti perintah dari Direktur Jin tanpa pengecualian. Suasana yang semula penuh kegelisahan, kini berubah menjadi sunyi, setiap orang terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah keheningan itu, Do Jun melanjutkan kata-katanya, suara tenangnya menggema di ruang rapat, jika ada pelanggan yang ingin menjual, ikuti saja permintaannya. Tapi, jangan pernah menjual atas inisiatif sendiri, terutama saham yang dimiliki oleh modal kita. Saham itu harus tetap kita genggam erat. Ia berhenti sejenak, matanya tajam menatap setiap orang di hadapannya, apalagi saham-saham unggulan, terus beli sampai penutupan pasar.
Pasti akan menyentuh batas bawah, jadi jangan ragu-ragu. Do Jun menghela napas, menatap mereka dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, tapi, sebelum beberapa hari berlalu, pasar saham pasti akan kembali seperti semula. Kita tidak perlu ikut-ikutan panik hanya karena orang lain heboh. Sekian dari saya. Dengan itu, suasana kembali tenang, mereka keluar satu persatu. Setelah itu, hanya Do Jun dan Oh Se-yun yang tinggal di ruangan. Suasana hening sesaat sebelum Oh Se-yun bertanya dengan nada datar, "Kau tidak gila, kan?" Do Jun menjawab tanpa ragu, "Aku sangat waras." Mendengar itu, Oh Se-yun tersenyum tipis, seolah lega. "Kalau begitu, bagus. Kerja bagus, aku pulang dulu ya. Sampai jumpa besok." Namun, sebelum ia benar-benar pergi, Do Jun membuka suara lagi, "Sudah selesai. Kau tidak ingin menanyakan sesuatu lagi?" Oh Se-yun berhenti sejenak di ambang pintu, lalu menjawab sambil melangkah pergi, "Kau pasti sudah mempertimbangkannya dengan baik. Aku harus menelepon banyak pihak di Amerika." Kemudian ia pun pergi, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Do Jun berdiri diam, menatap pantulan bayangannya di kaca besar di bawah dengan tatapan tenang dan penuh keyakinan.